ribu gitu ya, keluarga yang besar gitu, bukan keluarga kecil lagi sekarang. Nah, dari perjalanan 3 tahun terakhir gitu, kita tahu bahwa banyak masukan, banyak hal-hal yang mungkin kita belum belum optimal gitu. Makanya kenapa kita mengagendakan untuk para mendengar ini agar kita bisa nantinya harapannya ini secara rutin bisa dapat masukan dari teman-teman, baik itu secara masukan terkait produknya, gitu ya. Artinya apakah produk yang terdelivery selama 3 tahun ini sudah cukup atau kita butuh diversifikasi produk lagi gitu, penambahan-penambahan produk mungkin dari luar gitu ya kan. Yang tahun ini mungkin kita sebagian sudah coba ya beberapa beberapa brand atau beberapa produk sudah kita coba masukkan gitu ya. Atau apakah kita memang ada di platformnya perlu ada improvement? Kayak misalkan, apakah kita perlu delivery sesuatu seperti learning management system sehingga ada tempat untuk teman-teman bisa belajar di toko rame secara langsung gitu ya, baik itu gratis ataupun berbayar gitu ya. Atau mungkin ada masukan-masukan lain terkait sistem, terkait kendala atau terkait hal-hal yang sifatnya teknis gitu ya di toko rame sehingga itu bisa menjadi masukan dan improvement buat kita semua gitu. Itu yang pertama. Jadi poin itu sungguh kami butuhkan gitu ya di manajemen terutama, bagaimana masukan-masukan dari teman-teman yang secara langsung nih berhadapan dengan resellernya atau berhadapan dengan customernya. Kalau level agen kan berhadapan dengan customer dan juga reseller juga ya, sebagian pasti punya tim. Nah, masukan-masukan ini yang mungkin kita butuhkan untuk bisa kita implementasikan gitu di toko Rami dalam waktu dekat. Karena bisa bisa jadi apa yang kita pengen implementasikan berbeda dengan apa yang dibutuhkan teman-teman. Makanya itu yang kita coba cari apa sih yang dibutuhkan teman-teman sehingga kita bisa improve ke depannya. Nah, yang kedua, yang sedang kita wacanakan dan sedang kita godok juga, mungkin teman-teman di sini ada yang sudah jadi agen hampir 4 tahun gitu ya. Maksudnya 3 tahun berjalan dari yang join 2020 atau 2021, 2022 atau 2023, ada yang sudah cukup lama jadi agen gitu. Nah, kemarin kita juga sudah diskusikan, sepertinya kita tahun ini akan mewacanakan untuk bisa bisa mulai ada skema jenjang karir gitu, penjenjangan karir. Artinya teman-teman yang sekarang jadi agen potensial tetap jadi bisa bisa jadi distributor gitu ya. Dengan mungkin nanti ada syarat-syarat tertentunya, ada program-program tertentunya yang jelas kemungkinan di dalam sistemnya kita coba untuk rapikan dulu, kita coba untuk skemakan agar possibility itu bisa ada gitu ya. Kemarin juga sudah saya sampaikan ke teman-teman reseller juga nggak usah khawatir, teman-teman pasti punya punya waktu nanti ya. Dan kita coba usahakan di tahun ini kita bisa implementasikan kenaikan teman-teman yang reseller ke agen ketika teman-teman reseller itu mencapai target-target tertentu. Artinya ada target yang sifatnya objektif ya, bukan subjektif, yang ditetapkan oleh manajemen yang nanti akan disampaikan, yang jika teman-teman bisa achieve itu, teman-teman bisa bisa mendapat apresiasi dalam penjenjangan karirnya dari reseller menjadi agen. Pun dengan yang agen bisa menjadi DB juga gitu ya. Terus bagaimana dengan agen sebelumnya kalau reseller naik? Kita juga akan tetap mengadakan sharing komisinya. Jadi ketika misalkan reseller naik agen, ke agen sebelumnya mereka tetap bisa ngasih ngasih komisi kok sebetulnya. Ke reseller yang ngasih agen reseller yang jadi agen itu bisa tetap ngasih komisi ke agen sebelumnya. Kedepannya kita pengen coba skema seperti itu, cuma kan memang dibutuhkan waktu ya terkait apa namanya skema-skema komisinya gitu. Itu juga masih kami godok dalam bentuk kebijakan dan juga sistemnya. Tapi insya Allah teman-teman juga tidak khawatir akhirnya untuk mengembangkan timnya, gitu. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana kita juga bisa mengembangkan timnya karena itu masuk ke dalam visi kami ya, visi Toko Rame. Kita punya punya visi untuk bisa memberdayakan memberdayakan 1 juta keluarga Indonesia. Artinya memberdayakan itu kan bukan hanya menjadikan mereka semua sebagai menjadikan teman-teman sebagai reseller terus menerus atau agen terus menerus, tapi teman-teman juga berhak punya jenjang karir ketika misalkan teman-teman sudah mencapai eh, apa namanya pencapaian-pencapaian tertentu. Nah, itu yang sedang kami siapkan. Semoga tahun ini, pertengahan tahun ini bisa sudah diimplementasikan, gitu ya. Mari kita coba godok lebih lanjut lagi. Nanti akan ada jadwalnya atau ada momennya untuk bisa kita sosialisasikan kebijakan tersebut. Terus nanti implementasinya seperti apa, terus nanti bagaimana syarat-syaratnya dan ketentuan-ketentuannya gitu ya. Nah, itu juga jadi hal yang kita concernkan gitu ya. Artinya pasti ada reward and consequence-nya gitu. Ada apresiasi dan konsekuensinya terhadap program-program yang akan kita jalankan. Nah, itu yang mungkin info yang paling paling update yang pengen saya sampaikan gitu. Selain itu,
Nanti teman-teman bisa diskusi dengan lebih banyak mungkin ya dengan Pak Iman, atau mungkin kalau di sini ada Pak Rizal bisa diskusi juga nanti dengan Pak Rizal lebih banyak gitu, masukan-masukan gitu ya. Karena saya yakin mungkin teman-teman familiar juga udah nggak asing lah dengan Pak Iman gitu ya, yang dari awal gitu mungkin sudah banyak sosialisasi juga, bersosialisasi dengan teman-teman juga. Harapannya nanti Pak Iman bisa nangkap lebih banyak inputan-inputannya, bisa kita godok lebih lebih lanjut di manajemen sehingga kita bisa segera implementasikan gitu. Dan harapannya memang eh, memberdayakan itu pemberdayaan yang kita jalankan itu bukan hanya sekedar teman-teman bisa masuk ke toko rame hanya jualan enggak, tapi teman-teman benar-benar bisa berkarir di toko rame, bisa mulai jualan, bisa mulai membentuk tim, bisa menghasilkan passive income, bisa membeli rumah, bisa membeli mobil, bisa membeli hal-hal yang lain, atau mungkin bisa mengumrohkan, bisa berangkat haji segala macam. Harapannya itu bisa jadi wasilah untuk teman-teman semua gitu, yang di level agen, reseller maupun distributor, dan harapannya semuanya bisa tumbuh gitu, semuanya bisa tumbuh, tidak selamanya semuanya bisa, hanya jadi reseller atau jadi agen, tapi semua bisa berhak untuk bisa jadi distributor kalau memang kapasitasnya cukup, bisa jadi eh, bahkan kalau misalkan ada yang potensial untuk jadi mentor ya kenapa tidak gitu ya. Jadi itu kembali ke bagaimana performa teman-teman masing-masing, kita akan membentuk sebuah kebijakan yang sifatnya nanti objektif dan berlaku general gitu, yang bisa teman-teman ikutin, yang pastinya ya kita tidak melihat subjektivitas dari tiap-tiap seller lagi gitu. Dan nantinya hal itu yang akan kita coba rapikan dalam beberapa waktu ke depan. Harapannya itu jadi energi baru buat teman-teman semua dan menjadi semangat baru buat kita semua gitu. Dan harapannya ini tetap bisa eksis dalam beberapa waktu ke depan, karena ujian ujian sebuah company, ujian sebuah perusahaan itu kan dimulai dari 5 tahun pertamanya, dan kita sudah masuk ke tahun keempat. Jadi tinggal kurang lebih 1 tahun lagi lah untuk bisa membuktikan bahwa toko Rame ini bisa bertumbuh bersama, bisa bergerak bareng, bisa tumbuh bareng-bareng, dan bisa memberdayakan satu sama lain gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi ke Mas Doni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Baris atas sambutannya dan juga sedikit spill ya tuh. Nah, makanya untuk agenda Toko Rame mendengar ini yang diharapkan nanti bunda-bunda yang hadir bisa stay sampai akhir ya, biar kita bisa apa namanya ngobrol lebih dalam dan Toko Rame ini ke depannya mau mau seperti apa dan kayak gimana gitu. Dan tentunya perlu masukan atau inputan dari teman-teman mitra Toko Rame. Tadi sudah sedikit di-spill oleh Pak Baris ya. Selama ini kan mungkin apa namanya bunda-bunda di sini udah ada yang join Toko Rame dari tahun 2021 ya. Kemudian masih stay di agent aja gitu. Tidak naik-naik jadi DB gitu. Nah, tadi Pak Baris sudah mention sedikit, sudah spill sedikit. Insya Allah nanti Toko Rame saat ini ke depannya bakal ada jenjang karir khususnya untuk semua level, baik itu dari reseller ke agent, agent ke DB, atau misalkan kalau misalkan DB memang potensial dan memang bahasanya punya kapasitas untuk menjadi mentor, kenapa tidak gitu. Nah, itu tadi itu salah satu hal apa namanya eh, poin terbaru dari Toko Rame seperti itu. Nah, kemudian buat bunda-bunda di sini mungkin sudah mungkin sudah ada yang kenal atau yang belum ya. Nah, nanti akan ada sambutan dari Pak Iman sebelum masuk ke apa namanya sesi berikutnya. Saya mau memperkenalkan sedikit spill untuk jajaran direksi terbaru. Tadi ada Pak Mujahid Barisilmi selaku founder Toko Rame. Kemudian di sini yang sudah hadir juga ada Pak Iman Awaludin selaku dari co-founder Toko Rame. Nah, Pak Baris dan Pak Iman ini dari awal berdirinya Toko Rame, membangun Toko Rame saat ini apa dari awal nih. Nah, kemudian yang terbaru ada GM-nya Toko Rame Pak Rizal. Cuma Pak Rizal eh, berhalangan tidak bisa hadir karena ada agenda. Jadi untuk pagi hari ini jajaran direksi yang hadir ada Pak Baris dan Pak Iman. Oke, untuk sesi selanjutnya akan ada sambutan dan juga pemaparan info mengenai Toko Rame New Paradigma oleh Pak Iman Awaludin. Untuk Pak Iman dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih Kang Doni, Mas Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda sekalian. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa membersamai bunda-bunda sekalian, agent di Toko Rame, dan juga saya perhatikan ada beberapa distributor yang mengendorse agenda ini sehingga bisa menghadirkan agennya gitu ya. Ya mudah-mudahan hari ini kita bisa eh, mendapatkan sesuatu, dan program ini bukan program yang atau pertemuan
agenda Toko Rame mendengar ini bukan hanya satu kali ini saja. Insya Allah kita akan lakukan secara berkala karena saya khususnya meyakini bahwa sebuah perbaikan itu bisa berawal dari proses kami mendengar, Toko Rame mendengar gitu ya. Kami mendengarkan, tentu bukan hanya mendengarkan saja. Nanti dari mendengar ini kita akan tampung, kita akan olah, kemudian kita akan realisasikan hal-hal yang secara strategis itu menjadi baik bagi semua pihak, secara taktikal bisa dilaksanakan, dan secara teknis eh, mudah untuk bisa segera diimplementasi begitu ya. Nah, tadi sedikit disampaikan oleh Kang Doni bahwa eh, saya membawa misi paradigma baru dari Toko Rame, dan ini yang menjadi amanah Mas Baris, Pak Baris selaku founder dan CEO dari Toko Rame, bahwa Toko Rame ini harus melakukan sebuah perubahan paradigma gitu ya. Eh, Kami berdua mengawali Toko Rame ini em, di akhir 2010 dengan sebuah paradigma bahwa kita akan membuat sebuah produk, kemudian dipasarkan atau dijual melalui sebuah platform. Ya, jadi Toko Rame dan produk yang ada di dalamnya adalah dua entitas yang eh, ada dalam satu pengelolaan. Ya, jadi pengelolaannya dalam tanda petik satu satu apa ya satu entitas gitu ya. Nah, kemudian awal April saya dihubungi oleh salah satu komisaris Toko Rame, kemudian kami ada melakukan rapat pertemuan di eh, kantor pusat Toko Rame di Tangerang, bertemu dengan komisaris, dengan Pak Baris selaku CEO, disampaikan bahwa ini Toko Rame sepertinya harus diimprove ya, diimprove dengan sebuah paradigma bisnis yang baru. Maka lahirlah sebuah ide, sebuah konsep atau sebuah rencana strategis kita melakukan pemisahan entitas pengelola dari Toko Rame sebagai sebuah platform dan beberapa produk yang ada di dalamnya sebagai produk organik yang dipasarkan atau dijual di Toko Rame. Nah, jadi saya hadir kembali kemarin diglorifikasi dengan tagline co-founder comeback gitu ya. Jadi ya itu bagian dari campaign bahwa eh, harapannya kehadiran saya ini bisa membawa sebuah perubahan, sebuah ide untuk bisa menjadi lebih baik gitu. Tadi disampaikan oleh Mas Baris, Pak Baris selaku CEO kita sudah masuk ke akan tahun keempat, ya. Tahun keempat, dan ujian pertama dari sebuah bisnis adalah 5 tahun, 5 tahun pertama. Gitu ya. Nanti ada kemudian 10 tahun pertama dan seterusnya gitu. Nah, 5 tahun pertama ini mau apa sih kita gitu ya? Mau apa sih gitu. Nah, saya ingat betul bahwa ketika eh, owner, inisiator atau founder dari Toko Rame ini ngobrol pertama kali dengan saya, awalnya memang eh, sebatas untuk bisa meng-create new product dan kemudian dipasarkan di ekosistem yang baru begitu. Tapi kemudian dalam diskusi kami selanjutnya berubah menjadi sebuah ide besar gitu ya. Ide besar bahwa kita berharap dengan ekosistem yang dibangun di Toko Rame itu bisa membawa kebaikan bagi banyak umat gitu ya, bagi banyak orang karena eh, dengan sistem yang dibangun di Toko Rame ada sebuah sistem bisnis yang mudah dilakukan ya, tetapi bisa mendatangkan keuntungan yang banyak gitu. Makanya kemarin beberapa hari ini saya sampaikan ke Mas Doni selaku eh, pengelola kemitraan, saya ingin tagline yang baru saya bilang. Saya ingatnya dulu itu eh, untungnya rame-rame, berkah rame-rame, saya lupa.
persisnya gitu. Iya betul Pak itu Pak. Terus ya. Terus saya sampaikan, Kang Doni, rubah saya bilang. Karena kita juga ingin menghadirkan sebuah paradigma yang baru, kita rubah menjadi bisnisnya gampang, untungnya segudang. Saya bilang. Kenapa bisnisnya gampang? Teman-teman bayangkan, saya yakin teman-teman yang hari ini sudah membersamai toko Rame sejak awal, baik itu distributor atau agen, merasakan betul bagaimana toko Rame menjadi game changer, menjadi eh, sebuah game changer itu sebuah eh, sesuatu yang merubah skema pertandingan, skema permainan dari bisnis online gitu ya. Saya ingat betul ada cerita dari salah satu distributor. Dulu itu kalau dia ingin ngecek stok itu harus WA dulu gitu ya. Harus nanya dulu, mau pesan juga nanya, nanya stoknya apa. Perlu waktu untuk bisa sampai close itu bermenit-menit bahkan berjam-jam karena nunggu respon dan sebagainya gitu. Begitu toko rame hadir, proses itu semua jadi lebih singkat, lebih mudah gitu ya. Kemudian memasarkannya pun mudah, bisa di-share via sosial media, messenger gitu ya. Eh, jadi dengan proses yang semudah itu, terbukti hari ini ada teman-teman mitra seller yang bisa mendapatkan penghasilan jutaan. Ya bukan bahkan mungkin sudah puluhan juta kalau dihitung dari awal gitu ya. Nah ini sebuah hal yang membahagiakan, tetapi sekali lagi kita punya visi yang jauh lebih besar daripada hal tadi sepintas disampaikan oleh Pak Baris juga. Harapannya dari berbisnis bersama Toko Rame ini, teman-teman eh, bisa mendapatkan banyak rezeki, berlimpah rezeki dan berkah, gitu ya. Nah, jadi balik apa sih paradigma baru dari Toko Rame tadi? Toko Rame membuat paradigma bisnis yang baru dengan memisahkan dalam tanda petik entitas pengelola platform dan produk. Jadi produk yang hari ini ada di Toko Rame, produk organik ya, produk yang didevelop atau dibangun atau dibuat oleh Toko Rame, ada brand MySure, ada The Jab, ada Habaik ya. Nah, ini Habaik nih saya ingat nih sedikit ini mengulang memori ya Kang Dani ya. Jadi Habaik itu saya tercetus nama itu ketika saya pulang dari daerah apa ya daerah Tangerang ke barat ke sana ke arah Balaraja kalau tidak salah saya sedang menemui calon calon supplier waktu itu. Saya mikir apa ya nama nama buat makanan gitu ya. Nah, kemudian tiba-tiba saya terpikir, oh ini makanan yang ada di toko ramen itu harusnya halal dan baik gitu ya. Maka muncullah nama Habaik gitu ya. Nah, mungkin Kang Doni nggak tahu juga Habaik, singkatan Habaik Kang Doni tahu nggak Kang Doni? Kalau belum tahu, nah itu ceritanya kenapa Nggak tahu Habaik. Pak, saya masuk udah ada produknya. Nggak, singkatan Habaik itu singkatan apa? Sudah tahu belum sebelumnya? Sebelum hari ini? Belum, belum. Nah, Sampai hari ini belum tahu. jadi saya kasih tahu ya teman-teman yang lain juga baik itu halal dan baik. Jadi saya sampaikan ke manajemen setelah itu hari Sabtu minggu berikutnya kemudian saya sampaikan nih untuk nama udah saya usul namanya Habaik saya bilang gitu. Ya, oke. Jadi paradigma barunya itu teman-teman dan yang kedua kita ingin betul-betul membuat platform Tokorama ini menjadi sebuah ekosistem bisnis online yang bisa memudahkan teman-teman untuk mendapatkan penghasilan. Nah, tadi yang menggembirakan bagi kita semua saat ini adalah eh, akan ada perubahan-perubahan di sistem ya di toko ramenya. Mungkin nanti terkait dengan upgrade jenjang karir, nah itu akan dibicarakan lebih detail. Tapi poinnya adalah toko rame sedang berusaha untuk bisa membuat teman-teman mitra seller mendapatkan keuntungan yang segudang tadi ya. Keuntungan segudang itu kalau boleh diterjemahkan secara lebih eh, detail, dapat omset, dapat untung, dapat cuan, dapat uang, bisa juga dapat reward, rewardnya dalam bentuk umroh, bisa dalam bentuk rumah mungkin, motor dan sebagainya, dapat juga ilmu, ya, dapat juga relasi, dapat juga lingkungan yang insya Allah kondusif. Ya, jadi segudang untungnya gitu ya. Eh, Tujuannya berkah di dunia,
sejahtera di dunia, meninggal insya Allah masuk surga. Gitu. Amin. Kenceng banget ini. Ya, ya. Nah, jadi itu paradigma yang ingin kita bangun yang baru, Bunda Bapak sekalian. Teman-teman atau Tokoramnya sebagai sebuah institusi, sebuah entitas platform e-commerce akan dikelola secara terpisah oleh kami, saya, Pak Rizal, Kang Doni, dan teman-teman, ada Mas Imam dan Mas Angger. Kemudian ada tim yang nanti mengembangkan produknya, ya, dan masing-masing punya goals yang ujungnya sama tapi jalannya berbeda gitu ya. Ujungnya sama itu yaitu tadi menghasilkan banyak rezeki, tetapi jalannya berbeda begitu. Kami di Toko Rame melakukan pelayanan terbaik, merubah sistem, memperbaiki sistem, maksudnya terus berinteraksi dengan teman-teman, eh, memberikan memfasilitasi teman-teman untuk belajar dan berlatih, ya, berbisnis online, bekerja sama dengan upline-nya, sehingga kemudian bisa menghasilkan tadi omset dan untung yang segudang. Sementara produk akan terus dikelola, dikembangkan agar menjadi produk yang fit to market, produk yang memang dibutuhkan oleh pasar dengan kualitas yang baik gitu. Nah, sehingga hari ini saya berharap kepada teman-teman agen juga mulai berpikir untuk mau mengembangkan karirnya di Toko Rame. Karena dalam perspektif kami sebagai pengelola, agen itu bisa menghasilkan, eh, bisa mendapatkan eh, penghasilan dari dua sumber atau dua kanal. Yang pertama adalah ketika dia berjualan langsung, yang kedua ketika dia bisa membangun jaringan yang produktif, ya. Nah, ketika itu dilakukan secara baik, maka ujungnya nanti saya membayangkan ujungnya nanti teman-teman bisa menjadi seorang investor, bisa menjadi seorang yang mendapatkan passive income. Ya, jadi saya ngebayangin itu teman-teman sebagai seorang agen, sebagai seorang distributor, itu kerjaannya itu keliling gitu ya, nemui agen, membina, ngobrol dengan mereka, di waktu yang bersamaan komisi uang itu masuk terus gitu ya. Kan itu eh, saya ngebayanginnya happy banget gitu ya. Nah, saya lihat dari beberapa teman-teman yang ada di level distributor itu sudah mulai seperti itu gitu ya. Kelihatan hidupnya happy banget gitu ya. Banyak berbagi di waktu yang bersamaan, rezekinya terus bertambah. Nah, mudah-mudahan ini sebagai prolog saja teman-teman, bisa menstimulan, bisa membuat teman-teman hari ini mau berkontribusi pemikiran, ngobrol dengan kami. Kami siap mendengarkan, dan dari proses mendengar ini insya Allah nanti akan hadir banyak program-program baik yang akan diimplementasikan agar visi dari Toko Rame, misi dari Toko Rame yang sudah dicanangkan oleh komisaris itu bisa terwujud dalam waktu yang eh, singkat insya Allah. Mungkin itu Kang Doni sebagai prolog saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iman selaku dari co-founder Toko Rame. Di sini ini dong pengen tahu saya kira-kira yang sudah kenal dengan Pak Iman siapa ya? Boleh dong di kolom chat ngacung atau saya gitu. Soalnya Pak Iman kan orang lama nih bahasanya nih. Bunda Z, siapa lagi nih? Karena Pak Iman ini salah satu eh, orang yang cung. Wah, ada Bunda balik baik, Masya Allah. Tahu Bunda Citra. Ini A, Oppo A92 siapa nih? Oh, ada Bunda Dewi Ulung, Masya Allah. Halo Bunda. Siapa lagi nih? Bunda Elma Fatia, Bunda Lis. Wah, berarti Pak Iman sudah cukup familiar nih. Apa namanya di mata teman-teman. Bunda Tian. Oh, udah pada kenal berarti ya. Alhamdulillah kalau seperti itu. Baik. Nah, tadi sempat dibahas oleh Pak Iman ya. Saya mau reminder sedikit sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya akan ada saya menyampaikan rewarding. Bunda Zi, Pak Iman ngetop di mana-mana, Masya Allah. Oh, ini ada Pak Rizal nih. Ada Pak Rizal sudah hadir. Mungkin dari Pak Rizal bisa kasih
sambutan juga atau info-info mengenai toko rame yang sekarang ini nanti mau seperti apa gitu. Nah, ini buat teman-teman juga, buat bunda-bunda yang hadir, mungkin bisa sekalian kenalan ya dengan jajaran direksi toko rame yang baru, Pak Rizal selaku GM toko rame. Nah, silakan Pak. Oke, oke, tes, tes. Suara saya Mas Doni, Terdengar suara Pak, jelas ya? aman. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Bapak Ibu wabarakatuh. semuanya yang sudah hadir di hari ini ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang Allah limpahkan ya, beberapa tahun ini berjalannya Toko Rame, salah satunya diperkenalkan juga dengan Bapak Ibu semua yang hadir di sini seperti itu ya. Semoga silaturahim ini terus berlanjut dan membesar seperti itu, seperti halnya kita juga Bapak Ibu, kami doakan untuk bisa membesarkan juga jaringannya seperti itu bersama Toko Rame seperti itu ya ke depannya. Hopefully nanti apa namanya bisa beriring-iringan ya, sambil juga kita bisa sambil apa namanya istilahnya it's not just a business gitu ya, tapi ini kita lebih dari bisnis, kita pengen mengembangkan nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Iman. Jadi mungkin jadi ladang amal juga buat kita bersilaturahim semakin lebar gitu ya. Tidak hanya mungkin di lingkungannya saja, tapi mungkin juga secara nasional seperti apa. Kedua, tak lupa selawat serta salam sebuah sudah tercetak kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga atas berkah beliau ya, kita mungkin nanti diberikan kesempatan juga untuk bisa bertemu dengan beliau di yaumul akhir kami. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin sedikit aja Mas Doni, banyak yang mungkin tadi mungkin sudah banyak yang disampaikan juga ya, Pak Baris juga dari Pak Iman seperti itu ya. Karena mungkin kita kumpul di sini juga dalam rangka untuk kita ingin mendengarkan ya, pengen tahu seperti perjalanan kita yang sama dengan tangan kami ya, dari peluncuran waktu sampai sekarang itu apa yang beberapa arah seperti itu butuh masukan yang cukup mendalam gitu ya, sehingga kita mama di sini itu menggunakan itu seberapa mudah sih, atau mungkin yang butuh di apa yang butuh di apa namanya diperbaiki, sehingga kita tahu di inti kamar itu kan berkembang saat ya itu kan selalu ada update, akan ada perbaikan, dan yang harapannya juga nanti ketika perbaikan ini akan bisa mendongkrak semuanya berjalan dengan lebih baik gitu ya, untuk membuka peluang baru bagi para pengusaha, terutama Bapak Ibu yang ada di sini yang join dengan Toko Rame seperti itu. Nah, peluang-peluang baru yang mungkin selama ini mungkin belum menjangkau lebih luas, mungkin apa yang belum diimprove, apa yang belum dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Kalau yang kemarin sempat ada cerita dari salah satu mereka gunakan SASA untuk sharing linknya dan seterusnya. Apakah juga ada kendala di sharing linknya, atau mungkin ada hal yang lain, misalkan yang mungkin posisi sekarang juga harusnya mungkin sudah mulai bisa sibuk dengan TikTok dan sebagainya, ataupun dengan platform-platform yang lain seperti itu, sehingga memudahkan Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengeksplor lebih jauh bersama Toko Rame seperti itu. Nah, apa nih yang dibutuhkan dari Bapak Ibu semuanya, hopefully nanti bisa disampaikan juga kepada kami, terbuka dengan kami seperti itu, apa yang mungkin diharapkan, misalkan produk-produknya apa sih yang mungkin di sekitaran Bapak Ibu lagi dibutuhkan, misalkan di lingkungan Bapak Ibu misalkan, atau di circle-nya Bapak Ibu misalkan, di lingkungan pengajian misalkan, oh lagi butuh seragam yang kayak gimana sih seragam yang dibutuhkan, atau mungkin underwear yang kayak gimana sih, misalkan yang mungkin yang seamless lah atau apalah seperti itu ya, yang sekiranya seperti itu bisa masuk dan bisa dijadikan usaha kepada Toko Rame untuk bisa menyediakan barang-barangnya Putus-putus Pak kepada Rizal, maaf Pak Rizal. Bapak semuanya. Halo, halo, cek cek cek, terdengar Pak
Halo? Putus terus Terdengar dan Pak, cuman rada bergema. ya, Rada bergema ya, ya. Sebentar, 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 sebentar. sinyal. Oke, sebentar, sebentar. Oke, wah ini Pak Andi sudah ngasih masukan aja. Nanti kita ke sesi selanjutnya nih Pak ya. Ini dari Pak Rizal dulu. Kita apa namanya? Baik. Dapatkan info. Cek, cek, cek. Yang sekarang udah lebih Aman, jelas, Mas John. aman Pak, aman, aman. Oh, oke, jadi harapannya sih apapun itu bentuknya, masukan dari Bapak Ibu semuanya terkait dengan produk, misalkan, oh, Mas produk yang kemarin kurang begini, kira-kira gini, kurang diterima pasarnya di sisi apanya, misalnya dari sisi bahannya, size-nya, atau bagaimana, misalnya. Nah, itu jadi masukan buat kita yang apa namanya, harapannya dia jadi lebih baik buat kita kita punya itu. Begitu Bapak Ibu yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga setelah Ramadan kali ini, oh iya, sekaligus juga saya menghaturkan takobal minna wa minkum, takobal yang karim. Semoga banyak yang salah yang selama ini terjadi, hilaf ya dari dalam pribadi ataupun teman-teman Bapak Rame, kepada Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya seperti itu. Semoga di tahun yang baru gitu ya, di kesempatan yang ini kan mau sepertinya lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Amin ya Mas Rabbal Doni. Alamin. Oke, Pak Rizal, terima kasih banyak atas sambutannya dan juga info-info terbarunya. Nah, saya lanjut dan saya tarik sedikit. Tadi Pak Rizal sudah menyampaikan juga. Jadi untuk saat ini nyambung juga ke Pak Iman ya, apa namanya yang tadi Pak Iman sampaikan. Jadi untuk saat ini Toko Rame itu memang terbagi jadi dua entitas ya. Eh, ada tim yang memang mengurus untuk platformnya, kemudian ada tim juga yang mengurus untuk dari sisi kualitas produknya gitu. Nah, maka dari itu dengan adanya Toko Rame Mendengar, kita butuh banget atau butuh sekali insight-insight atau feedback-feedback atau inputan baru dari bunda-bunda atau teman-teman mitra Toko Rame semuanya gitu. Nah, tadi apa yang saya bilang ada dua entitas dibagi mengenai apa platformnya dan juga mengenai produknya. Nah, tadi Pak Rizal juga sempat menyinggung kenapa enggak gitu kita apa namanya bisa jualan produk lain juga kalau misalkan bisa jual underwear, kalau misalkan underwear bisa dijual, kenapa tidak gitu? Nah, hal-hal seperti ini, insya Allah ke depannya nanti kita akan lebih terbuka dan juga akan lebih menerima masukan kira-kira di lapangan nih sedang dibutuhkannya apa nih di apa namanya di lingkaran-lingkaran eh, bunda-bunda gitu. Misalkan di lingkaran pengajiannya lagi butuh baju model seperti ini, nah itu mungkin bisa diberikan inputan ke kita untuk bisa kita catat dan insya Allah kalau misalkan memang bisa direalisasikan akan kita realisasikan seperti itu. Nah kemudian kalau untuk dari segi platform yang tadi Pak Rizal juga sempat singgung beberapa ada pertanyaan di lapangan mitra-mitra bisa nggak contohnya kayak kemarin kita setelah sharing Toko Rame Mendengar bersama reseller teman-teman pengen bisa ada link yang bisa connect ke Shopee ke Marketplace maupun TikTok ya nah itu di- sudah dicatat oleh kami yang dimana nanti akan dibahas untuk lebih lanjut tetapi eh, butuh proses ya yang di apa yang namanya juga dunia digital ya itu butuh proses untuk bisa mensinkronisasikan itu. Contohnya dari link Tokoramnya bisa masuk ke link TikTok, ke link Shopee. Nah, itu butuh proses seperti itu. Tetapi kalau untuk saat ini selagi masih kita godok atau mau kita realisasikan, nanti benar-benar mungkin bisa belajar cara eh, share dengan teknik yang lainnya seperti itu. Nah, baik, lanjut ke sesi berikutnya. Eh, saya akan share mengenai rewarding atau capaian mengenai top agent ya di di bulan Januari sampai April kemarin. Nah ini kalau saya lihat ya ini ada beberapa mitra DB nih. Contohnya ada siapa nih ya di sini ya? Ada Bunda Dewi Ulung tadi ya. Kemudian ada siapa lagi nih?
Pokoknya ada beberapa mitra DB nih. Nah, itu nanti kalau untuk mitra-mitra DB tidak apa-apa sebenarnya untuk bisa join di agenda hari ini juga. Nanti bisa apa namanya bisa ambil intisarinya lah. Oh ternyata agent tuh butuhnya seperti ini gitu. Tapi nanti kalau untuk segala bentuk pertanyaan disarankan untuk menyampaikannya nanti di agenda besok ya, yang khusus untuk DB seperti itu. Baik, ini saya izin share mengenai top agent di bulan periode Januari dan April. Ini top 10 ya. Sudah terlihat ya, Mas Imam, ibu-ibu, bapak-bapak semua. Ya, terlihat Oke, Kang Doni. ini oke. Ini saya akan sedikit spill atau tampilkan omsetnya ya. Mungkin beberapa ada memang yang, aduh jangan ditampilkan omsetnya, tapi ini hanya untuk menjadi pemantik semangat aja ya. Itu sekedar informasi toh ini eh, hanya ada di infonya disampaikannya hanya ada di grup agent dan di agenda hari ini saja. Nah, ini di top 10 agent toko rame ini akan saya bacakan ya. Yang pertama itu ada Hira Collection yang dimana resellernya nol, resellernya nol, tapi omset Januari sampai April kemarin itu ada di 81 juta kurang lebih. Kemudian ini timnya siapa? Ini timnya Sokoai. Kemudian yang kedua ada Bunda Tian atau Zirana. Ini resellernya Masya Allah banyak sekali ya. Ada 363 resellernya timnya. Nah, ini omsetnya di 62 juta sekian. Under timnya siapa? Under timnya Sepoai. Kemudian yang ketiga ada Bunda Dedera. Ini tim resellernya ada 5 orang. Omsetnya di 56 juta. Ini kelihatan nggak ya Pak ya? Saya zoom kalau nggak kelihatan. Nah, ini saya zoom ya. Ya, Nah, ini perlu di zoom aja. oke. Oke. Nah, ini yang ketiga ada Bunda Dedera. Resellernya ada 5 orang. Omsetnya periode Januari sampai April kemarin di 56 juta. Under timnya Pak dosen jualan, Join Toko Rameyu. Kemudian yang keempat ini ada Raffi All Shop. Resellernya 0. Omsetnya 35 juta selama periode Januari April kemarin di bawah timnya Sopowai. Kemudian yang kelima ada Bunda Ida Ruro. Ini resellernya banyak juga nih, 309. Omsetnya di periode Januari April kemarin ada di 32 juta sekian. Under timnya Pak dosen jualan, Join Toko Rameyu. Kemudian di peringkat 6 ada Bunda Isti dengan reseller 0, omsetnya Januari April kemarin ada 30 juta sekian. Under timnya Sopoae. Kemudian yang ketujuh ada Laku Stok dengan jumlah reseller 79 orang, omsetnya di 28 juta sekian. Ini under timnya Pak Juni Aku Stok ya. Kemudian yang ke-8, ini ada Bunda Elma Fatia dengan jumlah resellernya 477. Wah, Masya Allah banyak sekali ya. Omsetnya di 26 juta sekian. Ini under timnya Sepoai. Kemudian yang ke-9 ada Bunda Santi Suntea. Resellernya 0, omsetnya di 25 juta sekian, under timnya Sepoai. Dan yang terakhir ada Bunda Devi Eka Nurirawati dengan jumlah reseller, tim resellernya 104 orang. Omsetnya di 24 juta sekian, under timnya Sepoai. Baik, nah itu top 10 agent periode Januari sampai April kemarin ya. Nah, ini ini juga nih, apa namanya, info juga nih buat Pak Rizal dan Pak Iman ya. Dan buat saya juga gitu. Ini masalah sekali, apa namanya, untuk agent-agent yang resellernya nol, ini, wah, maksudnya bisa, walaupun resellernya nol, tapi bisa menghasilkan omset yang luar biasa ya Pak ya. Mungkin nanti ini bisa bisa kita, apa namanya, kulik atau ngobrol nih. Mudah-mudahan hadir ya, apa namanya, pesertanya nih, kayak Bunda Hira, kemudian Bunda Isti, Bunda Santi, Bunda Raffi gitu. Nanti mungkin bisa share gitu. Apa namanya, resellernya nol tapi bisa menghasilkan omset sebesar ini. Tapi perkiraan saya kalau untuk yang seperti ini biasanya stokis atau punya apa namanya store offline ya. Karena kalau Bunda Hira kemarin sempat kita kunjungin, saya dan Pak Rizal sempat datang ke tempatnya di Magelang ya. Kita ketemu dengan Bunda Hira. Memang Bunda Hira buka ini apa butik sendiri dia, dan itu produk-produk toko rame yang dijualnya. Oke, baik. Lanjut, lanjut. Ini saya mau sedikit spill eh, mitra agent yang akan mengisi success story untuk pagi hari ini ada Bunda Emma Fatia. Nah, ini saya sedikit spill profilnya.
Nah, ini ada Bunda Elma Fatia. Nama Elma Fatia, subdomain atau nama tokonya Fatia Kids. Join toko rame sejak, wah ini angkatan awal nih berarti nih sama Pak Iman. Di bulan Januari 2021. Dengan total jumlah reseller saat ini ada di 477. Timnya under mentor Sepoe, kemudian omset Januari Aprilnya kemarin di 27 juta, omset 2023-nya di 100 juta sekian. Nah, Masya Allah. Nah, nanti setelah dari sini saya akan persilahkan untuk Bunda Elma Fatia untuk bisa sharing mengenai pengalamannya join atau sudah bersamai Toko Rame selama ini. Baik, nah ini sudah saya spill mengenai apa namanya profilnya yang akan mengisi agenda selanjutnya, sharing session atau success story kepada mitra-mitra atau teman-teman yang hadir saat ini. Oke, baik, saya persilahkan untuk Bunda Elma untuk bisa on cam atau on mic untuk bisa sharing mengenai apa namanya kemitraan Toko Rame dari awal sampai saat ini kepada teman-teman. Silakan Bun. Mana nih Bunda Elma? Iya, Mas. Ah, ini dia. Assalamualaikum. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini. Halo Bun. Iya, halo. Oke. Jelas ya Siap. suaranya? Oh, jelas, jelas, jelas. Oke, oke, siap. Oke, nah tadi sudah saya spill ya mengenai apa namanya profilnya Bunda Elma atau Fatia Kids ya. Nah, ini kita mau tahu dong momen Bunda Elma menjadi mitra toko Rame itu dari awal sampai sekarang itu seperti apa sih? Mungkin untuk awal Bunda bisa perkenalan diri dulu, saat ini domisilinya di mana, tinggal di mana, kemudian kesibukannya sampai hari ini seperti apa. Nanti mungkin akan ada apa namanya ya ngobrol aja dengan saya dan teman-teman gitu. Boleh Bu diperkenalkan diri dulu, Baik. silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Perkenalkan, saya Elma, eh, berdomisili saat ini di Padang. Sudah 2 tahun ini menetap di Padang. Eh, Gabung dengan Toko Rame itu sejak awal berdirinya Toko Rame. Bareng Pak Iman dong ya Bu ya. Iya, karena dari sebelum adanya Toko Rame itu kita sudah open reseller gitu dari Oktober kayaknya ya. Oktober 2020 itu sudah mulai. Oktober Oh, apa November gitu. iya. Iya. eh Apa ya? Ya alhamdulillah sih di saat itu eh karena berada di timnya Mbak Nana, top tim ya. Jadi pas ada ada toko rame, sebelumnya kita kan seperti tadi ya, sebelumnya jadi reseller juga untuk Palu Gada. Cuma kan sistemnya ya seperti pertama bilang tadi, sistemnya itu cek apa untuk closing itu panjang gitu ya. Cuma setelah bergabung dengan toko rame itu semua dimudahkan gitu. Oke, Masya Allah. Bun, kalau boleh tahu apa namanya waktu awal waktu awal tahu Toko Rame itu diperkenalkan oleh siapa? Terus maksudnya apa nih yang membuat yakin, ayo udah deh mau join Toko Rame dan mau mencoba menjadi mitra Toko Rame. Boleh dong di-share? Karena sebelumnya itu sudah bergabung ke timnya Mbak Nana, Bunda Nana Fatih. Dan, Mm-mm. jadi pas ada toko rame, kita ditawarkan, semua tim ditawarkan ada kesempatan untuk menjadi agen bagi yang bisa mengumpulkan reseller minimal sekian gitu waktu itu.
Jadi karena saya waktu itu sudah punya grup masak juga, memang emak-emak semua. Oke. Jadi saya share di situ, alhamdulillah ada yang minat gitu, banyak yang minat. Jadi eh, waktu itu target yang dikasih oleh DB oleh DB saya waktu itu tercapai gitu. Jadi dari awal gabungnya langsung jadi agen gitu. Dan membawahi waktu itu Hmm. sekitar 100 reseller waktu itu Masya awal-awalnya. Allah. Untuk awal-awal satu resellernya, Masya Allah. Nah, berarti untuk awal join toko rame, ya balik lagi, yang yakin gitu untuk apa namanya, yaudah saya mau deh coba gitu. Oke, saya accept atau saya terima bahasanya apa ya, tantangannya dari Bunda Tian ya, untuk suruh Bunda nyari, Nana. Bunda Nana untuk nyari nyari berapa reseller. Itu apa yang memotivasi Bunda Elma Ya sampai saat karena ini? apa ya waktu itu toko apa sih salah toko rame itu suatu hal yang baru gitu. Kan yang saya juga waktu itu Hmm. belum belum lama aktif di online ya, baru masih belajar dengan Mbak Nana. Pokoknya apa yang kata Mbak Nana itu baik, ya udah saya ikutin kayak gitu. Jadi saya ingin ingin mencoba hal baru waktu itu kan Oke. apa sih kan ada video-video tutorial sebelum toko rame buka ya. Oh kayaknya kok ini lebih simpel Hmm. gitu kan. Dan setelah toko rame launching, oh ternyata bener lebih mudah gitu dari yang sebelumnya saya pelajari kayak gitu. Oke, oke. Nah, terus nih waktu awal join toko rame, terus Mm-mm. pernah nggak sih Bun, maksudnya menurut Bunda yang omset terbesar pertama nih join toko rame langsung dapat omset wah gitu. Itu pernah nggak sih Bun itu, dan berapa kisarannya gitu? Nggak usah disebut detailnya, mungkin sekitar aja lah gitu. Ini untuk jadi ini teman-teman aja gitu, motivasi teman-teman. Nggak, nggak ingat juga sih, cuma dari awal itu saya ya nggak tahu ya, itu yang kasih omset itu dari tim langsung, dari reseller, Hmm, oke. reseller yang Hmm. closing dan reseller saya juga ada beberapa di awal-awal itu yang langsung dapat apa ya merchandise waktu itu kan 20 Hmm. orang omset tertinggi reseller kan dapat itu ada beberapa reseller saya di awal-awal itu dapat. Cuma kalau Hmm. jumlahnya lupa sih. Oke, Kalau gini kalau Kang ini, jumlahnya, ini pertanyaan gini, Bunda Elma selama bergabung dengan Toko Rame sudah Heeh. dari penghasilan ya, bukan dari omsetnya, dari komisi yang didapat ini sudah bisa dirubah ke dalam bentuk apa nih? Apa kalau gak mulia atau biaya sekolah atau tabungan buat umroh atau apa nih kira-kira deh? Masih untuk biaya anak-anak sekolah, Pak. Alhamdulillah. Oke. Masya Allah. Anak-anak Nih, anak-anak mondok. sedikit ini Bunda Elma ini menarik ya. Jadi Bunda Elma sudah bergabung di Toko Rame sebelum Toko Rame berdiri berarti ya. Jadi sejak Iya betul. Oktober tanggal Iya, 6 dan kita ingat betul kalau Toko Rame ini di launch itu tanggal 10 Januari tanggal 2021. 10. Ya. Iya, iya. Bunda Bunda bisa bayangkan nggak kalau misalkan ya kan tadi tercatat ada 477 ya, 477 reseller. Setengahnya saja ya setengahnya itu berarti kan 230 orang. Iya. Masing-masing sebulan omsetnya 1 juta ya. Berarti omset Bunda itu ada 230 dari jaringan. Dengan asumsi Belum, komisinya 10% ya, berarti Bunda sudah akan punya pasif income senilai 20 juta, Bro. itu Setiap yang belum bulan. tercapai, Pak. Itu ya. Oh. Nah, ini kalau Kang Doni Apa ya, apa Nana, pengelolaan pengelolaan tim itu mungkin, Pak, yang saya betul. kurang. Ya, nanti Kang Doni, Bunda Nana nih kita fasilitasi ya untuk bisa mendampingi beliau sehingga misi awal kita untuk Mbak Bunda Elma adalah bisa tadi dari 400 itu minimal setengahnya ya itu bisa meng-create omset mereka minimal masing-masing 1 juta gitu ya. Betul. Jadi lanjut Mbak Bunda Elma Iya. silakan. Atau gini, saya ingin tahu yang membuat Bunda Elma ketika kemudian bergabung kan bulan pertama, bulan kedua Mm-mm. eh, merasakan wah sesuatu yang excited banget yang membahagiakan ternyata dengan Toko Rame ini saya dapat
dapat sesuatu yang tidak pernah didapat tuh apa yang waktu itu kira-kira selain tadi mudah ya, selain mudah gitu Bunda Elma. Pendampingan dari upline, Pak. Kan apa ya, kita kan ada distributor tadinya ya, ada mentor juga, dan pertemuan-pertemuan Zoom seperti ini kan tadinya juga ada butuh butuh kelas-kelas bimbingan lah gitu, Pak. Kan kalau di toko rame ada kalau kayak dulu itu. Oke, oke. Hmm, Jadi oke, pendampingan oke. yang bikin terus membuat Bunda merasa Semangat. beda dan ada hal yang membahagiakan. Nah, sekarang selama Iya, Pak. berproses saya yakin tidak selalu ada kisah bahagia gitu ya. Ada aja hal yang entah itu di komplain reseller, entah itu apa-apa saja yang bisa diceritakan kepada kami sehingga kami bisa melakukan perbaikan, Bunda. Kalau komplain reseller itu ada dari kualitas produk yang kadang ya udah beberapa kali sih ada yang retur gitu kan. Nah, terus juga yang tahun kemarin, tahun lalu, 2 tahun lalu itu reward untuk tim itu kan mulai dari 25.000 ya, Pak. Nah, itu apa ya, bagi reseller saya yang memang tidak ada yang, belum ada yang melejit lah gitu ya. Bagi reseller saya misalnya kan omset 1 juta misalkan, waktu itu kan sudah dapat reward kalau nggak salah berapa ya, 25.000 pulsa gitu ya. Itu sudah membahagiakan, menambah penyemangat gitu Pak buat reseller. Tapi kan tahun kemarin itu kan dihilangkan semua ya. Rewardnya langsung udah berapa lagi? Udah berapa? 5 apa 7 ya? Poinnya kayak gitu Pak. Jadi mungkin pengennya sih waktu itu saya juga sudah kasih masukan ke admin, kok tahun ini dihilangkan ya, karena reseller banyak yang komplain gitu kan, kenapa sih, kan penyemangat walaupun cuma 25.000 Mbak, itu berharga bagi kita gitu kan, maksudnya kerja Oke, oke. kerasnya menjual itu dihargai gitu, walaupun kecuali kalau yang besar-besar dapat laptop dapat itu kan jauh ya. Jadi untuk apa sih, sekalian masukan sih Pak, kalau bisa reward kayak dulu itu, reward yang cuma dua puluh Ini lima ya. ribu itu buat tim reseller itu penyemangat Pak. Yang tukar poin itu mungkin ya, Bun ya. Kenapa? Yang tukar poin ya, reward tukar poin kan ada poin kemudian Ya, ditukar gitu ya. reward setiap penjualan sekian kan, rewardnya yang sampai umroh itu loh Pak. Oh, sih, ya, oke. Ya, ya, ya. Teman ya, oke, oke. Kan kalau dulu dari Oke. terkecil ada, kalau sekarang kan kayaknya kok untuk mendapatkan itu udah jauh gitu. Itu ini apa sih, keresahan reseller sih Pak. Oke. Oke. Ya, itu Nah, akan ini jadi jadi catatan. Ya. ya jadi catatan Bun, apa namanya, untuk hal-hal seperti ini. Nah, ini Mas Imam nanti tolong dibantu di chat ya. Di chat dicatat. Nah, ya Bunda Elma, nanti untuk hal-hal seperti ini kita apa namanya? Kita catat untuk kita bahas lebih lanjut. Nah, lanjut ke apa namanya? Ke pertanyaan berikutnya. Pengen tahu dong Bun, apa namanya, tips untuk bisa menjadi agent itu seperti apa sih? Mungkin apa namanya, nanti ini bisa ilmu ini bisa diturunkan oleh teman-teman yang lain, bunda-bunda yang lain di sini ke tim reseller ya gitu untuk bisa menyemangati gitu. Nah, dari Bunda Elma sendiri dulu kan dari reseller gitu, kemudian bisa jadi agent ini itu gimana prosesnya dan caranya seperti apa gitu? Pengen tahu dong. Apa ya, kalau sebagai agen itu kan kata mentor gini, teman-teman yang sebagai agen itu ada ujung tombak gitu kan, maksudnya kita sebagai agen itu udah dikasih amanah gitu ya untuk membina reseller. Yang saya lakukan selama ini kadang semangat itu up and down sih. Cuma saya selalu menyempatkan untuk menyediakan apa nih yang dibutuhkan reseller kayak gitu kan. Mungkin sapa-sapa di grup juga setiap hari, dan berusaha menyiapkan bahan iklan, membantu reseller yang mungkin tidak sempat untuk posting karena kita sudah sediakan. Jadi setiap hari minimal ada satu atau dua konten lah untuk di-upload ke media sosial teman-teman reseller. Ibaratnya kan kalau kita sudah share ke grup, mereka kan tinggal teruskan. Tapi bagi mereka yang memang punya ide kan bisa nulis sendiri kayak gitu.
Oke oke. Karena ini Berarti saya apa? juga ini ya apa nyela-nyela untuk nanya ya karena menarik Boleh ini boleh boleh Pak. pertama luar biasa ya soal bagi seorang karena saya ngebayangin tadi 477 reseller itu adalah aset aset kebaikan yang luar biasa gitu ya. Pertama kebaikannya ketika mereka bisa produktif untuk mereka sendiri kan akan mendapatkan kebaikan. Untuk Bunda sudah pasti ketika tadi hitungan mudahnya tadi lah 447 ya ini Bunda boleh membayangkan gitu ya, sambil membayangkan 477 Bayangkan dulu, Pak. ya sambil bayangkan ya Bunda bayangkan nih 477 orang masing-masing ya mereka ingin berpenghasilan sejuta berarti omset mereka harus 5 juta ya karena kan 20%. Oke ya 477 kali 5 berarti berapa Bun? 200 jutaan. Eh, Omset. lebih ya, omset itu. Sorry, ini sambil ngitung Iya, supaya iya benar. teman-teman reseller juga yang lain membayangkan potensi omset di toko Rame itu 477 orang dikali 5 juta itu adalah 2M. Terusnya jadi merinding ini ya. 2 2,3 M, Bun. Ya, kalau Bunda dapat 10%, 500. 38 juta per bulan passive income. Kalau masing-masing reseller itu Bunda dekati, Bunda bina, kemudian mereka dikasih challenge di stimulan di apa namanya didorong untuk bisa punya penghasilan 1 juta. Jadi ketika mereka punya penghasilan 1 juta, mereka kan harus ngomset 5 juta. Nah, berarti untuk Bunda 5 kali 400 tadi ada 2, sekian M omset jaringan Bunda reseller dan Bunda dapat 10%. Nah, sekarang bayangkan 200 sebulan bisa untuk apa, Bun? Nanti kita bantu ya, kita bantu ada Bunda Iya, Nana belum sebagai belum belum distributor. belum maksimal di pembinaan tim Yes, itu, Pak. betul. Nanti Bunda Nana dan kami, Kang Doni, saya akan mendampingi Bunda untuk bisa apa secara step by step gitu ya mendapatkan capaian-capaian tersebut. Nah, cuman yang jadi pertanyaan saya bagaimana Bunda bisa merekrut sampai 477 orang itu? Prosesnya seperti apa? Dulu itu Betul. sudah punya grup masak, Pak. Oh, grup masa. Oke, oke, Hmm. oke. Jadi tadinya memang itu mungkin 80%-nya itu dari grup FB, dari teman FB. Pokoknya dari medsosnya Facebook saya. Hmm, oke, oke. Nah, satu Nah, lagi, cepat. satu lagi. Jadi kan gini, ketika menjadi reseller dengan memang ketika mereka memulai, ya, yang pertama yang harus dilakukan menurut saya adalah mereka mau aktif untuk membuka aplikasi. Ya, dia Iya. buka. Nah, kemudian untuk bisa pecah telur dalam tanda petik dapat omset pertama, menurut saya akan lebih efektif ketika mereka itu mulainya dari lingkaran terdekat. Yang mungkin Iya. bisa disampaikan ini maksudnya tips dari Bunda sebagai agen kepada resellernya. Jadi sampaikan ke mereka mulai saja dari keluarga, ya dari entah kebutuhan untuk Biasanya anaknya, mm-mm. kemudian dari Biasanya saudara, begini kakak, sih, adik, Pak. ya gimana Iya, Bun? biasanya saya sarankan kalau memang mau aktif, kan ada toko rame kan sering mengadakan diskon. Jadi di saat diskon itu kalau teman-teman belum punya, minimal punya lah dulu buat sendiri gitu. Ya Kan betul. harga juga lagi diskon, tambah diskon reseller kan murah ya, Kita jauh lebih betul. murah daripada harga asli. Nah itu biasanya Betul. kalau kita sudah pakai produk yang kita jual, kayaknya lebih apa ya, lebih yakin Yes, untuk sepakat. mempromosikan ke Betul. orang. Nah, Kayak betul. Itu gitu. yang pertama. Nah, yang keduanya itu menjual ke orang terdekat, Bun. Kenapa menjual ke orang terdekat? Karena gini, dalam ilmu yang saya pernah belajar gitu ya, seseorang bertransaksi, seseorang membeli sesuatu dari seseorang itu bisa jadi bukan karena produknya, bisa jadi karena orang tersebut dekat dengan dia, ada kepercayaan gitu. Jadi misalkan saya, ada saudara saya, adik saya misalkan punya produk, maka kecenderungan kemudian ada teman juga yang menjual produk yang sama, maka saya bisa pastikan saya akan ngambil dari adik saya kan gitu ya. Nah, jadi Iya. saya bisa disarankan ke reseller di awal supaya eh, proses Ibu ya. transaksinya efektif itu Ibu mulai ada. dari keluarga keluarga terdekat.
Ya, jadi saudara, adik, kakak, kemudian nanti ke keluarga, family, ponakan semua, baru ke tetangga. Jadi orang-orang yang lebih dikenal secara personal. Nanti setelah itu sudah terlatih, sudah cukup bagus, baru nanti ada ilmu personal branding di sosial media dan seterusnya gitu. Sehingga contoh yang diberikan oleh DB-DB yang ada di toko Rami kan sudah proven ya. Saya lihat beberapa distributor itu dengan personal branding yang kuatnya sudah bisa menghasilkan omset ya. Tapi kalau di awal-awal untuk reseller, saran saya melakukan proses tadi, penjualannya kepada orang-orang terdekat. Karena proses menjadi seorang penjual eh, yang harus pertama dibangun adalah trust kepercayaan dari calon pembeli. Itu Iya walaupun betul. ini satu hal yang harus digarisbawahi teman-teman semua agent yang ada hadir hari ini, Toko Rame tidak hanya sedang mengajarkan teman-teman menjadi seorang salesperson. Kami sedang ingin membantu teman-teman menjadi seorang business owner. Ya, boleh digarisbawahi, boleh dicatat, dan semua proses itu nanti jadi eh, mengacu ke arah sana. Jadi kami, saya, Kang Doni, Mbak Nana sebagai distributornya, kemudian ada Kang Fuad, ada Bang Jen, dan seterusnya di atas itu akan membantu Bunda Bunda dan reseller untuk menjadi seorang business owner, pemilik bisnis, bukan hanya sekedar penjual atau pedagang. Lanjut Bu Eman. Bunda, saya jadi Ya. saya banyak yang ngomong ya. Tapi begini Pak, kan seperti saya nih yang sekarang di kampung itu market saya bukan tetangga Pak. Maksudnya kan, Oh, ya jadi kalau banyak juga reseller itu yang memang dia bertempat tinggal tidak apa ya, bukan marketnya toko rame kayak gitu Pak. Jadi kalau saya ini mungkin ada beberapa teman yang lain juga, saya lebih fokus di online Pak. Maksudnya cari marketnya di online karena memang kalau saya lihat di sekitaran saya nggak masuk gitu Hmm. produknya toko rame. Ya, Jadi nggak masalah, kalau betul. Bagus. kecuali kita punya modal seperti Bunda Hira ya, buka butik di rumah itu mungkin bisa. Oh enggak, Tapi kalau jadi gini Bun. Maaf Bunda, maaf saya potong mm-mm, sedikit. Jadi gini, kan ketika ini satu hal yang mungkin belum juga dipahami atau sudah dipahami tapi belum di dalam. Jadi gini, sebetulnya kan ketika mm-mm, kita punya toko online toko rame, ya toko online toko rame, maka proses pemasarannya ya, mm-mm. proses penjualannya tidak harus secara online. Jadi Iya, ya kan gini, saya misalkan punya adik eh, dekat rumahnya, kita datang ke tempat tinggalnya, sampaikan, Dek, nih saya punya aplikasi nih, ada iya, liatin, nah disampaikan ke dia, ini toko online saya, kalau perlu barang, nanti beli ya di sini, belinya tetap online, tapi approach-nya itu mm-mm, secara offline. Nah, jadi karena tidak semua ketika online itu tidak semua calon konsumen bisa langsung tertarik dan khawatirnya ketika reseller memulai itu belum mm-mm. apa-apa sudah down kok nggak closing begitu. Iya, Nah, iya, iya, maksudnya itu betul, betul. supaya dari awal itu dia Ya, gabung hari ini besoknya ada closing. Nah, itu kan jadi penyemangat gitu Bun ya. semangat, iya, Nah, iya, itu iya. aja maksudnya supaya di awal itu ketika awal gabung si reseller langsung mendapatkan ada penjualan, hari ini gabung, besoknya ada transaksi, ada komisi masuk. Nah, itu menurut saya Mm-mm. pengalaman yang bisa membekas dan menjadi trigger untuk dia mau lebih semangat ke depannya. Ya ini Iya, tips aja ya Bun ya. Ini iya, bisa iya, betul, Pak, bisa betul. di Bisa, Pak, bisa kalau lingkungannya mendukung untuk betul, betul. kayak gitu gitu. Heeh. Cuma Ya, kalau yang di saya begini memang sih ada beberapa ada gitu kan. Cuma kebanyakan kalau lingkungan walaupun lewat WA cuma ya bukan target marketnya. ya, Kayak sepakat, gitu Pak. sepakat. Kehidupan di kampung Pak. Ya, 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 Bun. Oke, oke. Gitu. oke, baik. Buka tanya jawab yang Eh, mungkin, Bung ya, dari Hmm? teman-teman agen yang lain barangkali ada ya, yang ditanyakan. ya Pak. Ya, ini kita sambil tadi kan udah sharing session sama Bunda Elma ya, yang dimana Bunda Elma ini apa namanya untuk join toko rame dari awal itu seperti apa dan bisa punya tim reseller 477 orang itu seperti apa gitu. Nah, ini kita nyambung. Jadi apa namanya Bunda Elma dan teman-teman bisa kasih apa namanya masukan juga atau saran atau pertanyaan dipersilahkan
itu bisa via kolom chat ataupun on mic dan on cam seperti itu. Baik, Bunda Ilma, sebelum masuk ke eh, apa namanya sesi selanjutnya, saya mau ucapkan terima kasih nih sudah mau apa namanya sharing mengenai momen atau menceritakan success story-nya bersama Toko Rame dari awal sampai sekarang. Kita terima tadi untuk segala bentuk masukan apa untuk Toko Rame. Bismillah nanti bisa kita realisasikan dan kita bahas bersama tim pusat seperti itu. Baik, Bunda Elma, terima kasih. Ini kita lanjut kita kasih kesempatan buat teman-teman yang lainnya untuk bisa sharing seperti Bunda Elma juga atau memberikan masukan atau saran kepada tim Toko Rame Pusat seperti itu. Atau dari Bunda Elma ada yang mau di-sharing atau ngasih saran lagi itu boleh, silakan. Kira-kira ada? Udah mungkin Mas. Mungkin yang lain. Oke, baik. Nah, buat teman-teman dipersilakan untuk bertanya, ngasih saran atau masukan kepada tim Toko Rame seperti Bunda Elma tadi itu bisa on mic, on cam maupun via kolom chat. Ya, silakan Bunda-bunda nih. Boleh dong, kalau bisa sih on mic dan on cam ya, biar kita lebih akrab kenalannya. Ini saya sambil nunggu karena tidak ada yang mau on cam dan on mic seperti Bunda Elma, saya sambil bacain di kolom chat ya. Nanti kalau ada yang mau ngasih pertanyaan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Bunda Ya, Mia. selamat pagi. Iya, Pagi. mau bertanya dengan Bunda Elma, Masya Allah. Baik, saya belum lama bergabung di Toko Rame, ikut sebagai agen, kurang lebih di Januari kemarin ya, antara Desember dan Januari, jadi mungkin masih sangat muda. Tim kami juga baru sekitar 11 atau 12 ya, omsetnya juga secara keseluruhan belum terlalu besar. Memang mesti banyak belajar nih, luar biasa. Bunda ingin menanyakan tadi mungkin memang agak terlambat tapi sudah ikut menyimak juga lalu juga mungkin bisa dapat masukan dari tim Toko Rame untuk pengembangan tim ya, untuk pengembangan tim selain menggunakan selain menggunakan pola yang sudah baik rewardnya yang sudah disiapkan Toko Rame dan juga sebagainya, ada nggak pengembangan lain yang memang Bunda Elma ciptakan sendiri untuk tim selain memang bawaan dari Toko Rame gitu, artinya kreativitas sendiri yang memang diciptakan dalam pengelolaan timnya, seperti itu mungkin Mas Doni pertanyaannya. Oke, baik. Nah, ini satu-satu nanti dari Bunda Elma dulu silakan. Nanti mungkin setelah dari Bunda Elma, dari tim pusat Toko Rame dari Pak Iman dan saya bisa bantu jawab juga. Silakan Bunda Elma. Terima kasih. Iya, kalau dalam untuk membina tim, membantu tim itu memang seorang agen itu apa ya, ibaratnya agen itulah yang harus punya kreativitas gitu. Kalau seperti saya, memang bahan iklan yang dari pusat tetap saya pakai. Nanti saya juga kreatif sendiri, bikin mungkin akan ada yang memang reseller itu senangnya postingnya itu foto, boleh kan sudah ada foto-foto dari ini ya, dari aplikasi. Ada juga yang teman-teman itu senangnya posting video sekalian, jadi udah komplit. Nah itu yang saya sediakan gitu, saya sediakan minimal 2 lah iklannya. Nanti kadang ada yang pakai caption juga, terserah mereka mau pakai caption dari saya, mereka mau pakai caption sendiri itu bebas. Intinya saya berusaha setiap hari update iklan baru gitu untuk produk kayak gitu Mbak. Oke, itu berarti ini ya membantu program pengembangan, membantu promo produk. Cuma kalau mungkin boleh info, saya kadang-kadang kalau promo produk memang kadang sudah tersedia, cuma membangkitkan bagaimana sih mereka tuh bisa tersulut mau berbisnis gitu loh, padahal ini sesuatu yang bagus banget. Masih kalau saya ya kendalanya masih sering banyak yang mindset aduh gitu ya, jadinya jualannya masih sering bermacet, jualannya susah lah, terus masih masih banyak yang instan, aduh nanti mau jualnya ke siapa. Nah itu maksudnya lebih ke bagaimana mengelola motivasi tim itu selain menyediakan aneka produk promo ya, itu gimana juga ya. Terima
Kasih Bunda Masih begitu ngomong terakhir. enggak lah ya Bun ya. Iya, iya. Iya, betul. Padahal udah keren banget sebetulnya. Mindsetnya sih mungkin ya. Belajar mindset dulu mungkin. Kan nggak sama. Kadang ada juga sih yang seperti itu. Kalau memang yang pikirannya susah ya mungkin nggak closing-closing. Kembali lagi ke apa ya, perubahan mindset ya. Kalau apa ya, ada sih kalau di kita ya belajar ada bukunya. Mentornya siapa? Nah, Bunda, Bunda itu Eh, mentornya siapa? Kalau kita kan ada mentornya. Jadi memang di awal itu urusan mindset dulu gitu. Oke, izin menambahkan Kang Doni, Bunda Elma. Ini ya pertanyaannya silakan bagus Pak. dari Bunda. Bunda Mia, mohon maaf, tinggal di mana sekarang Bunda? Di Bekasi, Bapak. Oh, Bekasi ya. Bekasi, Bekasi Tempat itu tinggalku yang adalah lama. kota kota terpadat se-Indonesia ya. Ah, betul, Jadi betul. Terkenal populasinya juga. banyak. Populasinya banyak maksudnya karena eh, wilayahnya relatif relatif populasinya padat Oh, intinya Bekasi. Jadi maksudnya peluang untuk merekrut resellernya besar. Ini saya ingin sambil. Jadi gini Bunda, yang saya pernah lakukan gitu ya, dan pernah saya temukan, setiap calon reseller yang dia mau gabung dengan sebuah bisnis biasanya harus dibantu menemukan dulu pain faktornya. Apa yang membuat mereka apa istilahnya itu apa sih kebutuhan mendesak mereka gitu ya. Karena untuk mau join berbisnis di Tokorame, walaupun Tokorame itu bisnis yang paling gampang sedunia menurut saya gitu ya, paling gampang sedunia dibanding membuka rumah makan Padang. Mohon maaf Bunda Elma ya. Rumah makan Padang itu kemarin saya baca ada artikel untuk membuat franchise rumah makan Padang apa saya lupa sederhana atau apa namanya gitu. Bukan sederhana apa gitu. Itu miliaran ya, untuk buka. Nah, tapi di Tokorame hari ini memutuskan gabung, maka hari ini juga teman-teman reseller itu iya. punya bisnis yang potensi omsetnya sama seperti orang yang buka rumah makan Padang tadi. Gitu. Ini bukan karena Bunda Elma dari Padang ya, ini karena kebetulan saja saya kemarin baca artikel itu gitu. Jadi Iya. pertama temukan motivasinya Bunda Mia. Jadi dekati teman, atau tawaran tawaran yang mudahnya gini, mau nggak dengan aktivitas yang mudah di sela-sela mengurus suami, anak, keluarga, antar sekolah, punya penghasilan tambahan 3 juta sebulan. Betul, betul. Kasih pertanyaan itu. Ketika mereka bilang mau, nah baru dijelaskan. Ini caranya mudah. Asal hanya butuh kuota, Bisa untuk aktif, campaign. ya, itu bisa jalan nih bisnisnya dan nanti Bunda akan punya bisnis dan saya sebagai agen, sebagai apa bahasanya apa ya, agen atau promotor atau upline akan mendampingi Bunda untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan 3 juta sebulan itu. Nah, itu eh, trigger pertamanya. Jadi kita kasih sebuah hope, harapan yang hal tersebut itu bisa menjadi motivasi, bisa menjadi bahan bakar motivasi. Ya, karena gini, karena sekali lagi yang namanya bisnis, walaupun prosesnya gampang, tetapi hasil itu pasti eh, sesuai dengan ikhtiar yang dilakukannya. Nah, untuk bisa punya ikhtiar yang kuat, dia harus punya motivasi yang tidak pernah padam. Dan bahan bakar motivasi agar tidak pernah padam adalah, menurut saya yang pertama adalah dia harus punya misi yang baik untuk anaknya. Maka 3 juta itu kita bisa sampaikan ke mereka dengan 3 juta sebulan di awal ya. Di tahun pertama atau 3 bulan pertama dapat penghasilan 3 juta sebulan bisa apa memberikan kebaikan ya buat anak-anaknya gitu. Nah, intinya bangun motivasinya, temukan temukan bahan bakar motivasinya. Setelah dia mau join, nah baru kemudian dilatih cara berbisnisnya. Kalau saya berpandangan seperti itu, Bunda, untuk awal ya. Nanti masalah nanti pelatihan dan selanjutnya pembinaan harusnya ini dilakukan secara sinergi bareng-bareng, kolaborasi dengan distributornya, dengan Kang Doni, dengan saya. Eh, Kami memfasilitasi Ya, untuk betul. itu, insya Allah. Itu tambahan dari saya, Bunda. Terima kasih. Nah,
Oke, gimana Bunda Mia sudah terjawab mengenai pertanyaannya? Tapi benar betul apa namanya dari jawabannya Pak Iman dan Bunda Elma ya. Jadi memang harus dibangun mindsetnya dulu ya. Dan memang harus sedikit effort ya. Kita sebagai agent berbeda dengan reseller gitu. Memang agent itu memang harus punya sedikit effort lebih untuk kalau mau punya tim ya harus seperti itu. Kita harus benar-benar mencari tahu kira-kira nanti yang sekiranya oh ini mau saya jadiin tim saya nih reseller gitu. Nah, itu benar dicari tahu kira-kira apa tadi Pak bahasanya poin apanya Pak? Pain faktor, Point factor, Infak. pain, pain pain, ya, pain factor ya. apa pain ya, sakit, apa faktor, Oh sakit. ya faktor kesakitan, faktor masalah ya Kak, faktor masalah. Karena gini, saya perhatikan dari sekian mitra toko rame yang sukses dalam tanda petik, itu mereka punya motivasi yang kuat. Ya, salah satunya misalkan karena Hmm. dia punya anak yang cita-cita anaknya tuh tinggi sehingga dia harus berusaha maksimal agar bisa memfasilitasi pendidikannya misalkan. Nah, itu akhirnya dia kan punya motivasi lebih gitu dibanding dibanding dengan mohon maaf nih. Kalau saya ketemu dengan reseller agen yang dia suaminya misalkan penghasilan sebulannya 50 juta misalkan gitu. Dia dapat sebulan 20 juta, dia pasti tidak akan terlalu punya banyak motivasi kuat untuk mau berbisnis karena dia sudah merasa cukup. Nah, jadi temukan, jadi misi kita sebagai agen, tadi betul tadi disampaikan Kang Doni, misi kita sebagai agen adalah membantu ibu-ibu, emak-emak yang ingin ingin memberikan kebaikan untuk keluarganya, ya, dengan jalan mendapatkan tambahan income. Nah, tanamkan dalam pikiran Bunda sekalian sebagai agen misi itu, ya. Masalah nanti masalah omset dan komisinya akan sejalan dengan effort atau usaha yang dilakukan tersebut. Ya, Ya tadi bayangkan gini aja betul mudah. akan mengikuti itu ya. Betul, ketika tadi Bunda Elma bisa merekrut 400 orang dan masing-masing bisa penghasilan 3 juta sebulan, penghasilan ya bukan omset, penghasilan 3 juta sebulan, eh, si resellernya terbantu kan dengan 3 juta. Bunda Elma bisa dihitung berapa berapa komisinya. Tinggal kalau 3 juta sebulan penghasilan, omsetnya sekian, total omset jaringan Bunda Elma sekian, maka komisinya akan didapat sekian. Itu ada hitungannya. Maksudnya mudah dihitung, bisa dihitung, terukur. Jadi berbisnis dengan toko rame, clear, jelas, semuanya jelas, terukur, dan bisa diupayakan. Ya, bukan sebuah bisnis yang eh, apa yang ngawang-ngawang, yang kalau kita dengar banyak yang menjanjikan, wah bisnis ABCD ini mudah dapat uangnya gampang gitu. Tapi ujung-ujungnya masalah, penipuan. Toko rame, bisnisnya gampang, untungnya segudang insya Allah. Ini saya jadi yang semangatnya saya ini kenapa ya? Lihat peserta yang Biarin Pak, baru biar aja gitu. biar Saya semangat banget biar ini. biar nul biar nular Pak sama bunda-bunda di sini. Oke, gimana Bunda Mia? Sudah cukup terjawab ya? Kita kasih kesempatan buat Ya, teman-teman yang lain terima atau kasih Pak kalau Ilham, Pak Doni, Kang Doni sama Bunda Elma luar biasa ini insight yang bagus buat saya sudah saya catat dan insya Allah mudah-mudahan segera saya lakukan. betul. Oke ya, itu tadi jawaban dari Pak Iman dan Bunda Elma untuk bisa apa namanya meng-approach tim baru gitu, tim reseller. Baik, ini kalau misalkan ada yang mau bertanya lagi bisa via on mic dan on cam ya. Ini saya sambil bacain di kolom chat. Kolom chat ini ada dari Pak Andi Purnomo. Maaf Pak, sekedar masukan saja. Untuk produk harap kualitasnya lebih diperhatikan. Berkaca dari Ramadan kemarin, setelah Lebaran ada beberapa customer komplain sandal Hazel Crow harga 245 kesandung sekali. Bagian kaitnya itu putus. Customer lain via dress. Berela tunik jahitan kendor sehingga harus dijahit lagi. Untuk hal baik produk lain jika sudah bersertifikat halal mohon dicantumkan. Oke, siap Pak Andi Purnomo. Ini saran dan masukannya kita catat. Kalau untuk apa namanya? Kalau dari kita sih apa ya? Ini untuk Pak Iman juga mungkin info untuk segala bentuk produk, misalkan ketika diterima terus cacat ada kerusakan, itu kita feel free banget untuk bisa komplain ke kita dan ditukar dengan yang baru gitu Pak. Jadi kalau misalkan terkecuali kalau misalkan salah ukuran. Misalkan saya pesan ukuran 39,
Tapi sebenarnya saya maunya ukuran 40. Nah, itu nggak bisa. Bukan nggak bisa, maksudnya itu sedikit apa namanya susah untuk bisa di apa tukar gitu. Tapi kalau misalkan dari kitanya gitu udah bener nih pesan ukuran 39 tapi pas nyampe kok ada yang putus, ada yang cacat produknya itu bisa diinfokan aja ke kita untuk kita tukar apa namanya dengan produk yang baru. Nah, kalau untuk produk yang lainnya mungkin dari jahitannya ada yang putus, ada yang kendor kancingnya, itu nanti jadi catatan buat saya dan sampaikan ke tim R&D untuk apa produknya diperhatikan lagi. Baik, terima kasih Pak Andi Purnomo. Kemudian dari siapa Kang lagi Dodi, nih? punten. Saya ingin Boleh menambahkan Pak? yang dari Kak Andi ini, Pak Andi. Jadi seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa ada perubahan paradigma bisnis di toko rame. Jadi kami, saya, Kang Doni, dan tim Pak Rizal itu akan eh, membantu teman-teman dari pengembangan di platform, pengembangan bisnisnya ya di platform toko rame. Nah, kemudian ada tim produk yang secara eh, apa pengelolaannya itu ada tim sendiri. Nah, sehingga insya Allah hal seperti ini harusnya bahkan ke depan itu nanti karena kami terpisah, bukan teman-teman mitra seller yang akan komplain gitu ya, tapi kami akan komplain dalam tanda petik kepada teman-teman yang ngelola produk gitu ya. Jadi itulah yang membuat perubahan paradigma baru, paradigma bisnisnya toko rame hari ini insya Allah akan membuat teman-teman akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik dari sisi eh, proses e-commerce-nya ya. Kemudian dari sisi produk ada tim yang secara khusus juga fokus dia memperbaiki, mengembangkan dan menghadirkan produk-produk yang nanti akan di-deliver, di-share, disimpan di toko ramai. Jadi eh, poin pentingnya ketika ini berjalan nanti perubahan paradigma ini adalah ketika ada produk bermasalah, bukan reseller duluan yang akan komplain, tapi kami sebagai pengelola platform yang akan komplain kepada teman-teman di pengelola produk insya Allah. Itu tambahnya Kang Dodi. Oke, nah iya betul. Biasanya kan kalau misalkan ada komplain, ya kita juga nih yang apa namanya baik, minta maaf gitu. Nah, untuk toko menu paradigma nanti kita juga yang apa komplain nih ke tim produk untuk gimana sih nih ini produknya kurang baik. Nah, tenang aja. Jadi insya Allah ke depannya produk akan jadi lebih baik lagi. Kemudian dari Bunda Retno, setuju poin reward diturunkan saat ini mulai 25 poin. Oke, baik. Nah, ini catatan ya Pak. Memang tahun lalu ada poin paling terendahnya yaitu dan itu dapat pulsa betul. Nah, memang untuk tahun kemarin itu paling kecilnya itu ya sekitar berapa gitu. Saya juga kurang apa namanya? Kurang ngeh juga ternyata poin yang paling kecilnya sudah ditiadakan gitu. Ini catatan ya. Insya Allah nanti kita apa namanya adain lagi poin terkecilnya untuk memfasilitasi teman-teman reseller untuk bisa menukarkan seperti itu. Kemudian dari Oppo A92 ini siapa ya? Masya Allah, resellernya banyak banget, Bun. Apalah saya yang masih 30-an reseller tapi masih bingung cara bangun timnya. Nah, tadi itu nanti bisa sharing-sharing nih sama Bunda Elma untuk gimana cara ngebangunnya. Tadi sempat dibahas eh, bangun mindset dulu, tentukan timnya, kira-kira cari pain factornya, dia tuh butuhnya apa sih gitu. Apa nih yang bisa kita deliver ke calon tim kita untuk eh, mereka mau join ke kita. Nah, ini dari Bunda Retno. Oh, ini buat Bunda Elma nih pertanyaannya. Jadi Bunda Elma jualan produknya lewat online, sosmed atau marketplace nih Bun? Tuh ada pertanyaan dari Bunda Retno, Bunda Elma. Gimana? Jadi Bunda Elma ini jualannya lewat online, sosmed atau marketplace? Online sosmed. Oh, dua-duanya berarti ya. Online dan sosmed. Kalau Enggak sosmednya di kalau boleh tahu apa Bun? di sosmed aja berarti ya. Di MP belum. Oh, di sosmed aja. Oh, di sosmed Di aja. Facebook Sosmednya dan apa WA Bun? Kalau saja. boleh tahu. Facebook, WhatsApp, Iya, Instagram? enggak. Oh, WA aja. Oke. WA. Oke. Nah, itu Bunda Retno. Jadi kalau Bunda Elma sendiri untuk saat ini sampai saat ini fokusnya di sosmed, sosmednya WhatsApp, belum sampai marketplace seperti itu. Nah, dari Bunda Dias Novitasari, iya aku juga mau tanya itu.
cara rekrut reseller sampai 400 itu gimana caranya Bun? Nah, tadi sempat disinggung ya sama Bunda Elma. Bunda Elma sebelumnya sudah punya grup yang dimana bahasanya udah punya kolamnya duluan gitu. Ya. Jadi tinggal bisa nyemplung aja di sana dan ini ya Bun ya, bahasanya tinggal nyaring-nyaring aja ya Bun ya. Iya betul. Rajin buka kolam. Jadi Ini udah lama nggak buka kolam. rajin buka. Rajin buka kolam. Nah, nanti itu bisa bisa ini tuh, bisa saling curhat atau saling tanya nih, saling tukar kontak gimana cara buka kolamnya seperti itu. Dari Bunda Zi, tadi Pak Iman sempat nyinggung ya, kalau toko rame ini bisnis yang sangat gampang dibandingkan harus buka warung nasi Padang. Yang sudah punya rumah makan Padang aja jadi agen di toko rame, Pak. Itu salah satu timnya. Masya Allah. Siapa nih Bun, kalau boleh tahu? Punya rumah makan Padang tapi jadi timnya Bunda. Oh, ternyata ada nih Pak. Udah punya rumah Padang tapi jadi tim toko rame. Ya, Oke, lanjut. Ini dari Bunda Rofiatul. Iya, saya juga kemarin ada komplain produk Koko. Semoga bisa ditingkatkan kualitasnya. Siap, Bun. Nanti kita apa namanya? Kita tampung masukannya dan kita sampaikan ke tim produk. Dari Bunda Retno, tahun lalu poin terkecil 3 poin. Oh, iya ini 3 poin udah dapet tumbler ya. Oke, siap. Ini catatan. Nanti Mas Imam selaku admin ya dicatat ya, tolong Mas Imam untuk hal seperti ini untuk bisa nanti dibahas bersama Pak Iman, Pak Baris, Pak Rizal dan saya untuk bisa direalisasikan kembali untuk poin. Pernah dapat tumbler aja sudah senang. Saya hilang di rumah sakit bela-belain balik lagi. Pas nyampe udah hilang. Wah, nanti Bun ya, kita ini lagi kita buatkan lagi tumblernya. Apa namanya kita infoin kalau misalkan tumblernya sudah ada dan bisa ditukarkan. Kemudian oh Kida Kids Mom itu juragan rumah makan Padang Mas Doni. Oke. Dari Bunda Ana. Maaf newbie, apakah ada WA group khusus agent toko rame buat share bahan-bahan iklan buat share bahan-bahan iklan. Kalau ini saya bantu jawab ya. Kalau untuk WA group khusus agent itu nggak ada, belum ada ya. Jadi kita adanya itu grup regional. Nah ini masukan sih buat saya ya, buat saya. Terima kasih Bunda Ana. Nanti kira-kira perlu nggak nih Pak? Ini saya butuh ini juga masukan dari Pak Iman. Kira-kira kita perlu nggak Pak buat eh, grup khusus per level juga? Karena untuk saat ini kan yang berjalan kan grup regional ya Pak ya. Dan grup regional itu campur semuanya, reseller, agent, dan distributor. Itu kira-kira gimana Pak? ya. Oke, kalau dari sisi kebutuhannya, saya ngelihat ada kepentingan kita bisa kita itu berarti eh, kita itu adalah toko rame official ya di tim dan distributor. Saya sih ngebayangin teman-teman distributor punya grup itu. Nah, cuma memang, nah ini juga sekalian pertanyaan kepada teman-teman agen yang hadir hari ini. Apa sih harapan teman-teman terhadap distributornya gitu ya? Karena saya dulu waktu membangun sistem hierarki di toko rame ini, harapannya adalah ada proses pembinaan yang berjenjang. Ya, kami dari pusat juga melakukan pembinaan, tetapi pembinaan intens itu dilakukan oleh upline-nya, oleh kadang reseller, oleh agennya, agen oleh distributornya, distributor oleh mentornya. Kita fasilitasi gitu. Nah, grup agen secara nasional, secara keseluruhan bisa saja kita buat. Hanya ini mungkin perlu diskusi nanti dengan distributor Kang Doni ya. Poinnya kan gini, treatment atau pembinaan yang dilakukan terhadap agen eh, itu penting ya harus dilakukan. Nah, hanya apakah eh, ada yang sifatnya umum, grup gitu ya, atau sebetulnya sudah ada nih teman-teman distributor, tinggal kita masuk saja di grup-grup tersebut gitu. Nah, nanti ini teknisnya perlu didiskusikan dengan distributor, tapi poin pentingnya adalah kebutuhan mengumpulkan teman-teman agen dalam satu wadah itu menurut saya penting. Penting supaya kita bisa karena eh, pembinaan atau ilmu yang diberikan kepada agen dan ke reseller kan beda gitu ya. Karena agen itu punya dua Betul, betul. kesempatan omset. Dia eh, me- bisa membangun reseller, yang kedua dia jualan langsung dan ilmunya kan beda, keterampilannya beda gitu. Kalau kita ngebangun reseller maka
public speaking kita, cara kita menyampaikan materi, cara kita mendampingi itu ada ilmu tersendiri gitu. Nah, jadi kalau ditanya ke saya apakah penting ada grup khusus agen? Penting, hanya tinggal kita pastikan apakah grup yang bersifat nasional ya atau nanti grup perjaringan yang kita ada di dalamnya gitu Kang Doni. Mungkin itu nanti yang bisa Oke, didiskusikan Kang. dengan teman-teman distributor dan mentornya. Hmm, oke oke. Nah, itu tadi ya Bun ya, apa namanya? Nanti ini jadi wacana untuk bisa kita bahas lebih lanjut mengenai ya grup itu khusus agent dan DB ya. Memang betul treatmentnya bakal beda ya nanti kalau misalkan apa namanya ada grup agent dan DB gitu. Di mana agent kira-kira harus seperti apa nanti pembinaannya dari tim toko rame kemudian ke tim agentnya gitu. Nanti ini betul kata Pak Iman, coba nanti kita pikirkan untuk gimana skemanya untuk membuat WA group khusus per levelnya dan eh, dikerucutkan kembali gitu. Fungsional grupnya nanti untuk apa seperti itu. Baik, apa namanya? Terima kasih Bunda Ana. Nanti ini kalau misalkan memang sudah kita buat itu nanti kita infokan pastinya gitu. Dari Bunda Elma biasanya DB punya grup WA agent Bun. Oke. Nah, ini dari Bunda Agi. Tahun lalu buru-buru nukar poin sebelum ganti tahun dengan 25 poin yang paling rendah untuk sekarang. Ternyata diperpanjang. Sekarang udah ngumpul 16 poin, sayang banget gak bisa tukar apa-apa. Oh iya, betul. Untuk poin kita terakhir di bulan Juni ya. Bulan Juni itu terakhir penukaran poin karena memang biasanya setiap tahun itu hangus ya. Cuman kemarin ada kebijakan dari Pak Baris dan diperpanjang aja jangan di bulan Desember tapi di bulan Juni penukaran poin bisa bisa dilakukan. Oh ini ada 16 poin ya Bun ya. Ya udah nanti ini coba saya infokan ke Pak Baris, ke Pak Iman dan Pak Rizal kira-kira poinnya eh, mau di setting-setting seperti apa lagi. Oh ini Bunda Dewi Ulung. Tumblernya awet banget panasnya. Kosnya juga enak dipakai. Nampak langsing. Apa perlu jualan kaos dengan gambar atau tulisan motivasi? Nah, gimana nih Pak Iman, Pak Rizal? Jualan kaos yang ada gambar motivasinya katanya. Nah, saya termasuk yang akan mendorong teman-teman ketika punya ide terkait produk gitu ya dan sudah bisa dipastikan itu jualannya bagus, ya kita akan sediakan. Jadi salah satu tugas kita Kang Doni adalah memfasilitasi tadi. Jadi perubahan paradigma bisnis toko rame ini salah satu imbasnya dampaknya adalah tadi kita di sebagai pengelola platform toko rame diberikan otoriti kewenangan untuk menyediakan produk bukan hanya dari eh, produk organiknya Tim toko rame pusat. ya. Organik ya. Kita sebutnya organik ya teman-temannya supaya bisa clear bahwa toko rame ini memang di awal punya produk sendiri kan gitu ya, produk organiknya. Nah, nanti kami di toko rame itu punya otoriti kewenangan menyediakan produk di luar produk organiknya toko rame. Jadi ketika ada request seperti yang tadi Bunda sampaikan, ini kayaknya kaos kaos motivasi bagus nih ya buat mak ngasih ke suaminya gitu ya. Boleh juga nih. Ya, kita nanti siapkan juga. Oke. Intinya Oke, apapun siap. yang Nah, jadi catatan. teman-teman pikir itu akan baik, silakan di-share ke kami ya, ke saya ke Kang Doni gitu. Ini ada Bunda Hera Raisa nih Kang Doni Oke, siap. sebelum balik ke chat. Ya, boleh Bunda Hera. Assalamualaikum Kak Doni, Pak Iman, Elma dan Waalaikumsalam Bunda Hera. Alhamdulillah. mohon maaf ini saya agak terlambat tadi, tapi alhamdulillah sempat menyimak ya. Eh, jadi gini, saya ingin ada sedikit permasalahan dan kesulitan yang saya hadapi sebenarnya ya Pak Iman untuk terkait rekrutmen reseller. Jadi di sini saya dulu sebagai agen belum ada 1 tahun ya, belum ada 1 tahun. Itu dari dulu saya dari reseller. Jadi jujur aja sebenarnya kalau dibilang saya lebih ke spesialis reseller kali ya. Jadinya untuk masalah jualan gitu, alhamdulillah dari dulu karena alhamdulillah dari reward laptop, reward HP, reward apa banyak banget reward yang sudah saya dapatkan. Bahkan saat saya mendapat tabungan buat kemarin umroh itu alhamdulillah saya juga dapat. Alhamdulillah saya tadi yang dibilang Mbak Elma, saya alhamdulillah buka butik kecil-kecilan. Mas Doni juga pernah singgah ya di butik saya alhamdulillah. Nah, saya dapatkan saat saya dulu jadi reseller ya. Nah,
saat ini setelah saya naik menjadi apa upgrade menjadi Agent. agen, saat ini memang jujur saya baru mempunyai apa ya, sekitar 40-an lah, 30 sampai 40-an reseller. Nah, di sini karena saya sendiri memang agak pilih-pilih kalau untuk menjadikan, jadi tidak semua pelanggan saya jadikan reseller gitu. Jadi saya pilih-pilih karena dari 40 ya sudah saya punya itu kebanyakan juga mereka ada juga beberapa yang saya tracking, ada yang memang dia apa ya, jualan, tapi juga ada yang cuma untuk konsumsi sendiri. Jadi, oh tiap mau lebaran aja baru ada ini, atau tiap. Jadi dia cuma konsumsi sendiri. Jadi sekarang memang saya pilah-pilah mana sih yang memang ini untuk saya jadikan reseller atau masih jadi pelanggan ya. Karena saya juga ada butik kecil di rumah ya. Jadinya nggak semua pelanggan saya ini benar-benar saya saring gitu. Nah, saya ingin tanyakan ke Pak Iman, iya, itu benar nggak ya? Atau saya lebih bagus memperbanyak reseller dulu, atau memang seperti saya harus pilih-pilih dulu gitu? Karena memang saya ini reseller reseller saya nggak naik-naik memang kalau kayak gitu, memang saya nggak naik-naik reseller ininya gitu. Itu sih sebenarnya Pak Oke. Iman, saya juga Siap, masih Daerah. masih Oke. masih Oke. masih dilema Ya, gimana oke. Keren, mau jadi pertanyaannya keren. Nah, ini sebuah jadi konsep. Jadi ketika saya ngedevelop sistem jaringan ini, itu sudah dengan sebuah formulasi yang bisa menawarkan kepada seorang agen penghasilan dari dua, tadi di awal juga saya sampaikan. Jadi ada dua sumber penghasilan yang bisa didapat ketika berbisnis di toko rame, ketika teman-teman bunda sekalian ada di level agen, ya. Yaitu yang pertama adalah komisi dari jaringan, ya. Yang kedua adalah penghasilan dari komisi dari penjualan langsung. Nah, jadi kalau kita bicara bisnis pun, kita bisa membuat yang namanya sales plan atau business plan gitu ya. Jadi Bunda misalkan, dan dari awal juga saya sampaikan, kami di Toko Rame bukan hanya sekedar mengajak Bunda hanya menjadi seorang salesperson, tenaga penjual, tapi kami akan mendampingi Bunda sekalian untuk bisa menjadi seorang business owner, pemilik bisnis. Nah, salah satu ciri bahwa kita pebisnis adalah kita mempunyai bisnis plan, rencana bisnis. Gitu ya. Nah, contoh gini misalkan Bunda tahun 2024 sisa ya, mulai bulan Mei sampai Desember itu ingin punya penghasilan setiap bulan rata-rata agen itu menurut saya 15 juta itu mudah ya, 15 juta. Nah, tinggal Bunda split di rencana itu dari 20 juta lah. 20 juta sebulan itu ingin didapat dari jualan langsung berapa persen. Katakanlah misalkan karena Bunda tadi menyampaikan, oh saya eh, punya keterampilan khusus nih dari jualan langsung. Ya udah di set di rencana itu 60%-nya. Ya 60% dari jualan langsung, 40% dari komisi jaringan. Nah, ketika kita sudah punya bisnis plan seperti itu, maka nanti Bunda akan bisa membuat rencana kerja sesuai dengan target itu. Nah, karena target dari jualan langsungnya 60%, maka usaha, effort, rencana, action plan, bebannya pasti 60% lebih banyak dibanding Bunda melakukan proses pembinaan. Tapi poinnya adalah keterampilan atau ilmu dan keterampilan jualan langsung dengan pembinaan itu kan beda. Ya, beda. Maksudnya eh, ketika kita membina agen ada ilmu khusus yang harus dimiliki, keterampilan khusus yaitu eh, public speaking, berbicara terhadap agen. Jangan sampai gini ketika kita menjadi terhadap reseller, maaf, ketika kita menjadi agen disuruh ngobrol gitu ya di depan, ketika kan mungkin Zoom gitu ya seperti ini, kita banyak nya banyak ngelek gitu ya, kita kayak yang nah itu kan jadi masalah gitu. Jadi kita harus belajar itu. Kemudian intinya
ilmunya berbeda dan harus ada perencanaan dari awal. Nah, masalah lebih bagus mana itu tadi tergantung pada kita set up rencana kerja kita tuh seperti apa. Bisa 50-50, 50% dari jualan langsung, 50% dari komisi jaringan, atau tadi karena dari awal kita jagonya di jualan langsung, ya udahlah 70% jualan langsung, 30% jaringan. Nah, nanti dari angka-angka itu akan bisa diturunkan rencana kerja. Nah, memang ini perlu keterampilan baru mungkin ya, saya nggak tahu Bunda sekalian. Menurut saya sih kalau selama ini belum pernah eh, melakukan dua hal itu sekaligus dengan optimal, bisa jadi ini ada ilmu baru atau keterampilan baru yang harus dipelajari. Poin pentingnya, kami di Toko Rame sedang mengajak teman-teman menjadi business owner. Sebagai seorang agent, maka perlu yang namanya business plan, rencana kerja, kemudian eh, apa daily activity, yaitu 3 poin tuh yang harus diperhatikan. Jadi ada business plan, ya, rencana bisnis, ada rencana kerja, dan ada aktivitas harian yang secara konsisten dilakukan gitu. Jadi bisa jadi awalnya hanya dalam tanda petik sambilan gitu ya. Akhirnya menjadi sebuah karir, menjadi sebuah kerjaan yang rutin, tetapi tetap bisa dilakukan dengan eh, tidak menyita tidak menyita hal yang lain yang menjadi tugas pokok kita. Jadi sebagai seorang guru misalkan tetap bisa beraktivitas di toko rame karena yang namanya guru kan juga tidak 24 jam jadi guru kan gitu ya. Ada waktunya di rumah. Bisa di-split lah ketika kita punya business plan, kita punya rencana kerja, maka pengaturan waktu pun bisa dilakukan dengan baik. Kebayang oleh saya gitu sih Bunda Hera ya. Jadi poinnya bukan mana yang lebih baik, tapi seberapa besar porsi dari sel apa porsi dari sumber income itu kita set up, kita plotting. Dari situ kita bisa tahu apa yang harus dilakukan ke depannya sesuai dengan bisnis plan tersebut. Terima kasih Pak Iman. Ya, Sama-sama, Bu. Oke. saya janji. Terima kasih Pak Iman untuk jawaban dan masukannya buat Bunda Hera. Ada lagi, Bun? Udah cukup. Ini saya lanjut ini ya, baca di kolom chat ya. Oh, ini nggak kerasa nih, sudah jam 11. Nanti sampai chat kolom terakhir, kalau misalkan tidak ada, nanti kita lanjut ke sesi akhir agenda ya. Nah, eh tadi, oh ini dari Bunda Dewi Ulung nih. Mungkin untuk awal, kaos untuk Agustusan, biasanya pada butuh buat seragam tim, RT atau keluarga. Siap. Nanti ini jadi catatan buat kita untuk bisa apa namanya develop atau menyediakan produk yang teman-teman atau bunda-bunda butuhkan. Kemudian dari Bunda Rofiatul Mahmudah, saran lagi dong produk-produk yang best seller harap diproduksi lagi. Ah, boleh nih, nanti boleh disampaikan Bun, produk-produk best sellernya apa nih? Takutnya beda-beda ya. Misalkan Bunda Rofiatul nih domisilinya di mana nih? Em, Takutnya yang best sellernya di Bunda Rofiatul beda dengan Bunda Hera gitu. Nah, nanti disampaikan aja. Kira-kira produknya apa? Itu chat aja ke CS, ke admin partnership, atau ke Mastora, atau di grup regional ya. Itu bisa diinfoin aja atau japri ke saya silakan. Ini Mas Doni produknya ini nih. Oke, nanti itu jadi catatan buat kita untuk bisa kita apa namanya restock kembali. Kalau untuk hal seperti ini sebenarnya kemarin sudah sempat dibahas ya dengan mentor, terutama dengan Pak Juni ya. Kemarin saya dan Pak Bari sempat ketemu dengan Pak Juni, dan Pak Juni juga ngasih masukan. Mas Doni, ini untuk produk-produk toko rame yang best seller kenapa nggak diproduksi ulang lagi gitu. Sayang banget saya udah nemu marketnya tapi produknya udah nggak diproduksi lagi gitu. Ini sih apa udah sempat dicatat oleh saya dan Pak Baris. Kemudian dari Bunda Indah, masukan, adakan rutin acara Zoom sharing ilmu dari Toko Rame Pusat untuk khusus agen. Oke, ini catatan buat tim saya. Betul, memang untuk community talk kan biasanya kita itu untuk ini ya, all level ya. Itu agendanya untuk seluruh level. Mungkin ini jadi masukan buat saya. Nanti community talk-nya mungkin bisa dibuat, di-create jadi khusus per level ya. Jadi community talk khusus agent, community talk khusus DB, dan community talk untuk reseller. Nanti coba saya bahas dengan Pak Iman, Pak Rizal, dan Pak Baris. Kira-kira eh, dibuat seperti itu, skemanya seperti apa? Gitu.
tumblernya dijual juga dong. Aduh, belum restock lagi Ibu tumblernya. Nanti kalau sudah restock saya infokan. Buat reward ke tim agent reseller DB juga bisa tuh, kaos motivasi tumbler Toro. Oke, siap. Nanti ini kita catat. Kalau bisa link produk toko rame diperpendek, Mas. Link ininya, link apanya, Bun? Dari Bunda Hoziano nih. Link ininya, toko rame store-nya. Diperpendek jadi gimana? Kan kalau misalkan yang sekarang justru bukannya lebih bagus ya. Kelihatan misalkan kozianulshop.tokorame.store gitu. Gimana nih, Bun? Diperpendek seperti apa? Oke, ini jadi nanti jadi catatan aja ya buat saya dan tim. Jadi untuk link toko online-nya bisa diperpendek atau tidak. Nanti saya Link coba. link produk ini Kang Doni kalau saya baca. Produk bukan link toko online-nya berarti. Oh, link Link produk ya, produk. Pak ya. Oke. Ya. Oke, oke, siap. It- Link produk nanti bisa Mas apa? Doni, Mas Doni itu bunda aku saya itu belum itu resign. Oh iya. Oke, oke, siap, Pak. Oke. Eh Terakhir nih dari Bunda Hera, eh masukan penukaran reward point boleh usul tidak ya agar dari tahun ke tahun bisa diakumulasi agar bisa dapat hadiah lebih besar. Oke, ini catatan buat kita tim Toko Ramen Pusat ya. Ini ada Pak Iman, ada Pak Rizal juga, yang tahu. Jadi bisa diakumulasi atau tidak. Nanti catatan buat kita. Mungkin nanti bisa di apa namanya dibicarakan lagi, sistemnya memungkinkan atau tidak untuk poin diakumulasi ke tahun berikutnya. Info aja untuk poin di tahun ini bisa ditukarkan nanti sampai bulan Juni ya. Itu harap diperhatikan, takutnya nanti lupa. Sayang banget poinnya nggak ditukarin nanti angus. Oke, baik. Kita tiba di sesi akhir agenda nih, bunda-bunda. Kira-kira sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan di luar agenda ini bisa japri ke saya atau tim. Nah, sedikit sebelum ke closing, saya mau reminder dari pesan yang tadi awal Pak Baris sampaikan ya, untuk leveling, up leveling ya. Jadi insya Allah nanti ke depannya sangat terbuka sekali buat teman-teman atau bunda-bunda yang saat ini menjadi agent bisa naik jadi DB, dan ketika naik jadi DB nanti si DB-nya akan tetap, atau contoh reseller, tim resellernya bunda itu naik dari jadi agent. Nah, nanti nggak perlu khawatir, nanti bunda sebagai agentnya akan tetap dapat bahasanya komisi seperti itu. Karena kan untuk saat ini misalkan ada tim naik level, ya udah ya gitu aja, maksudnya hilang aja apa namanya kepesertaannya timnya gitu. Nah, insya Allah ke depannya karena ini bakal terbuka, lebih apa namanya lebih fleksibel, untuk reseller bisa naik jadi agent, agent bisa naik jadi DB, dan DB pun bisa naik jadi mentor kalau misalkan memang memungkinkan dan kapasitasnya di situ, nanti akan tetap dapat komisinya gitu. Sebagai tanda terima kasih lah ya, sudah saya ini sebagai agent udah bisa ngebina tim saya yang reseller naik jadi agent juga. Nanti ada sistem komisinya yang akan diterima oleh eh, tim atasnya seperti itu. Baik, sebelum penutupan mungkin dari Pak Rizal atau Pak Iman ada sedikit tambahan? Sedikit closing saja dari saya, Kang Doni. Poin yang harus Boleh, Pak. dicatat oleh teman-teman sekali lagi. Pertama adalah Toko Rame, sekali lagi Toko Rame mengajak teman-teman bermitra sebagai mitra seller itu bukan sedang mengajak teman-teman hanya sekedar menjadi seorang tenaga penjual atau salesperson. Tapi kami sedang ingin mendampingi teman-teman menjadi seorang business owner. Dan salah satu ciri pebisnis, pemilik bisnis adalah dia punya entitas, dia punya sistem. Dan kami akan provide menyediakan sistem tersebut. Ketika kita punya bisnis dan bisnis itu mudah dilakukan, bisnis itu gampang dan untungnya segudang, maka insya Allah sekian waktu ke depan teman-teman akan punya pasif income, ya. Dan teman-teman punya kesempatan untuk lebih banyak berbagi
teman-teman punya banyak kesempatan untuk bisa membantu lebih banyak orang. Ya, jadi teman-teman bayangkan teman-teman membantu banyak orang di waktu yang bersamaan teman-teman dapat keuntungan. Makanya menurut saya tidak salah kalau misalkan tagline Toko Rame hari ini kita rubah bisnisnya gampang, untungnya segudang. Itu Kang Doni. Terima kasih. Oke, oke, siap. Terima kasih Pak Iman. Dari Pak Rizal, Pak, ada penutup? Cukup, Mas Doni. Semoga saja dari apa yang kita apa namanya aturkan di hari ini ya, banyak hal yang mungkin juga nanti akan kita perbaiki, Bapak Ibu semuanya. Mohon dukungannya juga ya. Jadi sepanjang perjalanan nanti tetap bersama kita seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Iman dan Pak Rizal atas sedikit ininya, penutupnya. Nah, ini dari tadi saya lihat nggak ada yang nyinggung-nyinggung ini nih, mengenai acara gathering regional nih. Padahal mumpung ada Pak Iman dan Pak Rizalnya nih. Karena sudah lama nih kita nggak roadshow ke wilayah-wilayah teman-teman. Ya, Bismillah lah nanti Insya Allah ke depannya kita bisa roadshow kembali mengadakan regional ya untuk teman-teman. Bandung dulu yuk. Nah, tuh mulai. Oke, nanti siap pun. Kita agendakan lah untuk apa namanya gathering Mitra Toko Rame ya. Baik, nggak kerasa 2 jam ya berarti ya dari jam 9 sampai jam 11. Saya selaku host pagi hari ini mengucapkan banyak terima kasih buat bunda-bunda yang sudah hadir dan sudah mau memberikan banyak masukan dan juga saran maupun kritik untuk Toko Rame yang dimana ini mudah-mudahan bisa membangun tim Toko Rame ke depannya jadi lebih baik lagi dan juga bisa memprovide atau menyediakan atau memfasilitasi bunda-bunda juga untuk bisa jadi lebih baik lagi. Untuk saran, masukan dan kritiknya ini sudah kita catat. Insya Allah nanti apa namanya bisa kita terima atau realisasikan untuk kedepannya buat mudah-mudahan juga. Nah, besok masih ada kita agenda dengan tim distributor. Eh, kita masih butuh masukan juga dari tim distributor kira-kira apa. Jadi nanti kemarin kan sudah reseller ya, dari reseller sudah dapat kita feedbacknya, inputannya apa. Hari ini kita dapat dari agent, besok kita mau cari tahu juga inputan dari tim DB itu seperti apa yang dibutuhkan. Baik, saya selaku dari host mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dalam penyebutan nama. Sampai ketemu di agenda online berikutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Iman, Pak Rizal atas waktunya dan bunda-bunda yang sudah hadir saat ini, Bunda Elma, Bunda Hera, dan juga teman-teman yang lain. Sampai ketemu di agenda selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima Sampai kasih ketemu lagi. semuanya.